Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat sore sahabat kakak semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Boleh, teman-teman semua. Tolong tulis dulu dong di kolom chat. Mungkin teman-teman juga bisa kasih tahu teman-teman Zoom-nya gabung di Zoom ini dari kota mana aja nih. Ada nggak nih yang samaan sama kedua narasumber kita pada sore hari ini? Ada nggak nih? Kita kedatangan dua narasumber di sore hari ini akan ada dari Sulawesi Tengah keduanya kebetulan. Wah, ada dari Gorontalo. Halo Kananda, senang bisa bertemu kembali. Hai, ada Kalteng, Kakak Viani. Asik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ngopi kita hari ini, mari sejenak kita berdoa untuk saudara-saudari kita di NTT, Nusa Tenggara Timur, yang sedang terdampak musibah gempa bumi pada pagi hari ini. Semoga mereka semua senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, keselamatan, serta perlindungan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Amin, berdoa tak pernah usai. Terima kasih sahabat kakak semua. Nah, biasanya nih di sore-sore hari ini teman-teman udah waktunya nih ya, mungkin ngopi atau ngemil gitu ya. Jadi teman-teman selama 2 jam ke depan boleh teman-teman siapkan dulu gitu ya minumnya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi bertabur ilmu dan daging banget nih yang semoga bermanfaat buat proses pendaftaran beasiswa Jitu Profesi. Nah, buat yang baru gabung, selamat datang di Ngopi Ngobrol Jitu Profesi. Nah, dan kita tahu banget ya, cukup sebenarnya kalau misalnya dari secara periode nggak lama ya teman-teman karena dari Agustus buka gitu ya, September seleksi, Oktober em, udah pengumuman lagi gitu ya. Jadi kalau secara durasi tidak lama, tapi cukup banyak gitu yang harus disiapkan, yang tentunya penuh perjuangan ya kan. Nah, biar nggak pusing-pusing ya kan, Yayasan Kokalbe di sini hadir lewat sesi ngopinya sebagai ruang pendampingan buat teman-teman calon penerima beasiswa Jitu Profesi biar makin siap dan nggak pusing sendiri dan makin percaya diri nih buat daftar beasiswa Jitu Profesinya. Nah, selama sesi kalau sahabat kakak punya pertanyaan bisa langsung tanyakan aja di kolom chat ya. Nanti kita bisa interaksi bareng gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang mau membagikan cerita-cerita kakak-kakak narasumber di sini boleh banget silahkan dibagikan gitu ya. Di @yayasan Kokalbe boleh mention dan tag dan dengan pakai tagar ngobrol jitu profesi. Seluruh rangkaian kegiatan hari ini akan direkam dan jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton rekamannya boleh banget di YouTube kami. Oke. Nah, kita bakal ada dua narasumber. Dan mereka lah yang sudah lolos dan merasakan langsung nih dampak dari program Jitu Profesinya. Dan siapa aja sih ya kan? Kita ada kedatangan dua narasumber yang keren banget gitu ya. Kita akan ngopi bareng Kalila dari Sulawesi Tengah, dari Donggala, dan satunya lagi ada Kamu Jahida atau Kamu J biasa disapa dari Sulawesi Tengah juga, tapi dari Poso. Nah, kita akan dengar nih pengalaman keduanya gitu ya, dan kita akan bahas serba-serbi wawancara beasiswa Jitu Profesi. Nah, sebelum kita ajak kakak-kakak narasumber, aku izinkan lagi untuk memberikan informasi singkat aja tentang soal beasiswa Jitu Profesi. Agar apa? Agar teman-teman bisa lebih ingat lagi gitu ya, dan untuk bisa lebih mantap lagi mempersiapkan dirinya. Nah, seperti itu sahabat kakak tak ketahui, Yayasan Kokalbe berkomitmen untuk mendukung putri-putri daerah terbaik ya khususnya dari Indonesia Tengah dan Timur untuk jadi tenaga kesehatan yang unggul dan juga bisa berdampak ke daerahnya ya. Dan nih kakak sudah
hadirkan beasiswa Jitu Profesi dari tahun 2024 dan kita sudah memberikan beasiswa kepada lebih dari 20 ya awardee, jadi 22 dan 4 sudah lulus pendidikan profesinya. Oke, dan pengennya tahun ini bisa lebih banyak lagi tentunya ya sahabat kakak semua dan semoga teman-teman yang hadir pada sore hari ini bisa lulus gitu ya tahap administrasi dan juga wawancaranya. Nah, sedikit lagi informasi, ini teman-teman bisa pastikan sudah baca buku panduan dan juga ini ada link langsung di scan aja untuk pendaftarannya juga. Boleh SS jadi biar nggak lupa lagi. Nah, beasiswa Jitu Profesi itu teman-teman bukan hanya kita dapat manfaat finansial aja ya, tapi juga dapat non finansial. Kamu dapat kesempatan pengembangan diri dan juga jejaring yang nasional dan juga internasional dari ekosistem pembelajaran di Yayasan Kokalbe. Oke, nah ini persyaratan umum yang ada juga dalam buku panduan ya. Jadi aku mau highlight aja sedikit bahwa teman-teman semua yang mengikuti Jitu Profesi wajib berasal dari 22 target provinsi kami ya yang dibuktikan oleh KTP. Jadi teman-teman ada nih beberapa yang bilang, "Kak, aku tuh ayah ibuku dari Sulawesi Tengah gitu ya, tapi aku lahir KTP-nya Jawa." Nah, mohon maaf itu kami belum bisa mendaftar di program beasiswa Jitu Profesi ini. Daftar boleh, tapi nanti gagal administrasinya karena tidak sesuai dengan persyaratan umum ini, gitu ya teman-teman. Dan juga teman-teman harus sudah resmi menjadi mahasiswi aktif ya semester 1 jadi masih maba di jenjang profesi apoteker, bidan, fisioterapi, gizi, perawat atau nurse, psikologi dan juga fisikawan medis. Nah, ada nih yang bakal tanya, Kak Koirun, kalau misalnya aku nggak punya prestasi apa-apa, boleh daftar nggak? Nah, boleh tetap daftar dong, teman-teman. Boleh menuliskan, kita akan menanyakan 3 hal, apakah kamu punya prestasi akademik atau non-akademik. Nah, kalau misalnya tidak punya, apakah kamu berkontribusi ke masyarakat misalnya. Lalu juga yang terakhir adalah tentang keterlibatan kamu dalam organisasi. Gitu ya, teman-teman. Selain itu, selain persyaratan umum, ada juga persyaratan akademik, esai pendaftaran gitu ya. Nah, ini udah dibahas di episode pertama, jadi sahabat kakak semua bisa cek di YouTube kami mengenai hal tersebut. Nah, selain dari esai pendaftaran, jadi dipastikan ya esai pendaftaran itu menjawab topik esai yang ada. Ini ada di halaman 8 buku panduan, jadi mohon dicek. Dan ada juga video perkenalan yang kamu harus bikin video yang menjawab siapa kamu dan ide pembaharuan apa ya yang dapat kamu kontribusikan ke daerahmu setelah studi. Nah, nanti ketentuan dan instruksinya jelas ada di buku panduan ya. Oke. Nah, ini checklist aja, teman-teman. Tadi ada persyaratan umum, ada persyaratan akademik. Nah, ini ada checklist sebelum mendaftar, teman-teman harus pastikan sudah menyiapkan juga dokumen administratif ya. Di sini ada KTP, kartu keluarga, pas foto, CV-nya teman-teman yang terbaru. Lalu ada ijazah atau surat keterangan lulus kalau belum ada ijazahnya di S1 atau D4-nya dan transkrip nilai. Lalu ada surat aktif mahasiswa profesi ya. Atau kalau misalnya belum bisa nih Kak ngeluarin surat aktif mahasiswa profesinya, bisa pakai surat kelulusan ya pada program profesi tersebut. Jadi universitasnya misalnya nulis selamat Anda dinyatakan lulus program profesi dan menjadi seperti kira-kira seperti itu. Lalu surat rekomendasi teman-teman bisa menggunakan template yang sudah ada ya, ini dari pembimbing akademik atau atasan tempat bekerja ataupun organisasi di mana pendaftar terafiliasi. Dan pastikan ini harus ada kop surat dan juga tanda tangan dari pemberi rekomendasi dan cap dari institusinya. Lalu esai pendaftaran yang tadi sudah disampaikan ya, topiknya ada di dalam buku panduan jadi dibaca kembali, lalu publikasi video perkenalannya. Jadi ada 9 centang yang harus disiapkan sebelum teman-teman mendaftar di Google Form. Oke.
Nah, teman-teman, good news ya. Wow, ini karena kita menjelang hari kemerdekaan harus semangat ya. Jadi akan diperpanjang pendaftaran beasiswa Jitu Profesinya sampai 31 Agustus 2026. Jadi ajak semua teman-teman kamu yang kamu kenal gitu ya untuk ikutan di beasiswa Jitu Profesi. Nah, tadi sudah disebutkan mengenai asal daerah dan bidang studi. Nah, ini terakhir aja. Hari ini, sesi hari ini kita akan bahas serba-serbi wawancara. Nah, jadi sahabat kakak semua, pendaftaran akan berakhir di 31 Agustus. Tidak akan ada eh, perpanjangan lagi karena kita sudah memperpanjang ya. Jadi teman-teman lalu nanti seleksi administrasi di mana hasilnya akan diumumkan pada 22 September ya. Jadi pengumuman lulus atau tidak lulusnya sahabat kakak semua yang mendaftar untuk beasiswa Jutu Profesi adalah di September 22 ya, tanggal 22 September. Setelah itu sahabat kakak akan diinformasikan melalui email gitu ya, ada pemberitahuan resmi mengenai seleksi wawancara. Nah, ada tata caranya, ada pilihan jadwal gitu ya, dan juga instruksi lainnya gitu ya. Nah, wawancara ini semua dilakukan secara daring, sahabat kakak. Jadi, dimanapun kalian berada, selama sahabat kakak memiliki perangkat, ya, jadi boleh lewat HP, boleh lewat laptop ataupun PC, personal komputernya, itu boleh ya. Jadi wawancaranya itu dilakukan secara daring ya, sistemnya panel. Jadi nggak hanya ada satu orang yang mewawancarai, tapi akan ada dua ya minimal. Lalu teman-teman juga yang berbeda dari tahun lalu, di sini ada tambahan waktu untuk micro mentoring atau micro teaching ya. Kita bilangnya nih di sini. Jadi teman-teman akan diminta untuk simulasi ketika teman-teman itu memberikan sharing gitu kepada adik-adik mahasiswa yang baru gitu ya tentang sebuah topik gitu ya. Nah, topiknya itu semua hal tentang perkuliahan sih dan topiknya itu hanya satu, nanti diinformasikan saat teman-teman sudah lulus melalui email. Jadi teman-teman punya waktu untuk mempersiapkan diri gitu ya. Mau sharingnya tuh gimana sih gitu ya. Sharingnya nanti itu interaktif, jadi teman-teman boleh sharing eh, dengan menggunakan PowerPoint ataupun juga langsung lisan itu juga bisa gitu. Dan keseluruhan proses seleksi wawancara dan micro mentoring itu sekitar 20 sampai 30 menit ya, teman-teman secara total dan 5 menitnya di dalamnya itu teman-teman simulasi mentoring. Oke, nah nanti ditunggu langsung deh di 14 Oktober pengumuman seleksi wawancaranya ya. Ada di email dan juga ada di website nantinya. Pokoknya semua pengumuman seleksi ada di email dan juga akan ada di website. Yang dapat email adalah teman-teman yang lulus. Yang nggak dapat berarti tidak lulus. Ya, teman-teman. Lalu nanti setelah itu ada onboarding, registrasi ulang, dan juga nanti teman-teman di 1 November ada orientasi UWRDI. Gitu profesi. Baik, kalau gitu teman-teman semoga nanti teman-teman banyak pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan. Boleh banget langsung aja di kolom chat ataupun juga nanti di live interaction setelah ini. Nah, udah duluan kelihatan. Nah, kan udah ya tadi informasi singkat aja dan juga untuk reminder teman-teman tentang beasiswa Jutu Profesi. Nah, sekarang adalah saatnya kita dengerin langsung dari dari kakak-kakak yang sudah merasakan gitu ya manfaat dari beasiswa Jitu Profesi. Nah, di sini aku akan undang Kak Lila. Hai Kak Lila. Halo Kak Koy. Hai, suara kamu merdu sekali. Boleh lebih besar sedikit? Kalau seperti ini kedengeran nggak ya Kak? Udah. Lebih kedengeran, Kak. Oke, nah Kalila ini awardee Jitu Profesi tahun 2025, jadi baru aja, belum jadi alumni karena belum sumpah ya, Kak. Ya, jadi Kalila baru aja, teman-teman, kita kasih
selamat kepada kakak Lila karena sudah menyelesaikan UKOM dan juga OSCE-nya nih. One shot ya, Kak. Alhamdulillah, sekali tembakan. Dari tembakan. Oke. Nah, Kalila ini juga Ketua Umum atau Sekjen Ikatan Lembaga Mahasiswa Bidan Indonesia di tahun 2024-2025, fasilitator Forum Mahasiswa Bidan Indonesia, juara satu lomba desain poster nasional juga nih inovasi kesehatan. Nah, udah nggak sabar nggak sih dengerin Kalila untuk sharingnya? Boleh dong kalau misalnya udah nggak sabar, teman-teman di kolom chat bisa pencet satu. Kita pengen lihat nih, udah gimana antusiasnya. Boleh dong, bisa ditulis satu. Oke, baru Kak Syafira nih. Oke, udah mulai banyak. Oke, kalau gitu silahkan waktu dan tempat, Kalila. Oke, terima kasih Kak Koy atas waktunya. Halo, halo semuanya. Halo, sebenarnya rasanya kalau masuk Zoom hari ini tuh kayaknya agak beda gitu ya. Karena kalau dulu tahun yang lalu aku kan juga sama kayak teman-teman, karena aku juga sebagai peserta yang duduk sambil dengerin persiapan jadi daftar untuk awardee Jitu Profesi. Nah, lebih ke mikir sih gimana biar bisa kayak kakak yang nyampein kayak kemarin itu, gak nyangka malah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol, nimbrung dari versi yang berbeda tentunya ya. So, halo semuanya, salam kenal. Aku Lila, Awardijitu Profesi tahun 2025. Aku asalnya dari Sulawesi Tengah, lebih tepatnya di Kota Poso. Tadi mungkin ada keliru dari Kak Koy ya, dikit ya. Adakah yang sama satu kota dengan aku? Reaction-reaction dulu. Aku mahasiswa profesi bidan di Universitas Aisyah Yogyakarta dan alhamdulillah kemarin juga baru dapat pengumuman UKOM dan juga OSCE. Jadi kalau udah kompeten bisa disebut calon bidan atau enggak ya itu ya? Belum belum ini ya, belum sumpah profesi ya. Oke, nah hari ini aku bakal bahas tentang wawancara persiapan wawancara beasiswa Jitu Profesi. Kalau ngomongin soal wawancara, kalau baru dengar namanya kayaknya udah cemas duluan ya. Walaupun belum ada pengumumannya gitu ya, udah deg-degan semua. Nah, sebelum kita bahas tentang ngobrol tentang lebih dalam lagi tentang persiapan wawancaranya, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman yang udah mungkin daftar atau lagi persiapan, apa sih alasan teman-teman buat daftar beasiswa Jitu Profesi ini? Apa? Coba, ayo komen. Apakah kalau ada yang mikir, oh biar kuliahnya gratis atau bisa terbantu finansial? Pada kenyataannya teman-teman, kalau cuman ngomongin soal finansial itu memang ada. Yes, memang tujuannya kakak adalah seperti itu. Tapi ada nilai yang diberikan, ada paket komplitnya. Jadi secara finansial dan juga pengembangan diri yang tadi sudah di-spill oleh Kak Koy. Nanti juga kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau ditanya lagi, tadi kalau dari segi teman-teman kenapa daftar? Nah, kenapa ya kakak mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membiayai kuliah teman-teman? Kenapa? Karena YKK itu nggak cuman mau membantu teman-teman secara jangka pendek aja, nggak cuman kayak oh ya udah membiayain kuliah di hari ini, tapi YKK itu lagi investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang itu, kalau dibilang ini investasi, lalu apa hasil atau dampak yang mereka harapkan dari diri teman-teman setelah lulus profesi ini? Coba berarti kalau untuk bisa ada hasilnya untuk berdampak untuk berdampak, artinya teman-teman harus mengenali diri teman-teman, seberapa jauh sih teman-teman memahami kapasitas teman-teman dan bisa menerapkan kapasitas itu ke lingkungan sekitar teman-teman. Gitu. Nah, tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi itu bukan bikin teman-teman ciut. Jadi itu tuh kayak sebagai cermin gitu ya. Karena kalau sebelum kita bahas strategi, teman-teman juga harus paham aku bahwa pernah ada di posisi itu gitu ya, kayak bingung, terus cemas dan anggap bahwa ya udah beasiswa itu kayak sebatas bantu aku secara finansial aja gitu. Karena sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana pola pikir teman-teman bertumbuh untuk bisa menjadi awardee gitu. Nah, ngomongin tadi aku yang berbeda gitu ya, lantas apa yang berubah dari Lila yang dulu dan Lila yang sekarang gitu. Nah, kalau Lila yang dulu adalah Lila yang mikir kalau kuliah profesi, ya udah kuliah lulus cari kerja. Ya udah sebatas itu aja gitu ya. Nah, tapi Lila yang sekarang ketika lulus, alhamdulillah ini kan kemarin udah lulus ya. Jadi, oh tujuannya mau ngapain setelah lulus?
nggak cuman oh cari kerja kerja apa, tapi punya tujuan. Misalkan kalau aku nih tujuannya pengen punya klinik baby spa atau yoga prenatal yang sebelumnya mungkin di Poso sana belum ada gitu ya. Nah, untuk mewujudkan itu, aku tuh sekarang udah mulai magang di klinik-klinik yang hampir serupa dengan tujuan aku tersebut untuk mencari pengalaman. Jadi, walaupun belum wisuda, udah punya start awal gitu. Sekaligus buat ancang-ancang, buat nabung, buat ikut pelatihan sertifikasi baby spa dan yoga prenatal. Artinya sudah punya arah gitu ya yang jelas. Terus yang kedua, dulu aku tuh hanya melihat dari POV dari bidan saja. Karena aku kuliahnya kan kebidanan, terus prakteknya kebidanan, terus prakteknya di ruang bersalin yang ketemunya hanya bidan, terus organisasi nasional dan di kampus bidan. Nah, setelah aku menjadi aware di situ profesi, aku tuh ternyata bisa melihat dan memahami sudut pandang profesi lain gitu, karena bisa ketemu teman-teman yang lainnya. Terus yang ketiga, oh ini slide-nya ini ya Kak. Oke, oke. Nah, terus yang ketiga itu kalau kemarin aku mikir, oh ya udah kalau aku kuliah profesi, aku kayaknya nggak bisa ngembangin diri aku. Kalau kemarin kan aku banyak S1 banyak ikut organisasi. Kalau profesi mungkin karena kesibukannya yang praktek di lahan, ngerjain tugas, pulang ya udah gitu aja. Ternyata sekarang aku tuh punya prioritas yang berubah. Aku tuh ternyata lebih semakin berkembang karena banyak disediakan fasilitas-fasilitas pengembangan diri dari YKK. Nah, terus apa sih yang sebenarnya diberikan YKK selama ini? Jadi em, secara selain bantuan finansial tadi, kalau finansial otomatis udah ada gitu ya, udah aman gitu ya. Nah, yang aku mau cerita tentang ekosistemnya. Jadi ada ekosistem pembelajaran gitu. Nah, apa saja sih? Yang pertama tadi aku bilang karena yang pertama ada dari support system dan circle yang lintas profesi. Tadi kan aku udah jelasin, oh aku ketemunya yang latar belakangnya tentang kebidanan aja. Taunya aku setelah jadi aware digital profesi, aku tuh ternyata bisa ngobrol, terus bisa melihat sudut pandang dari profesi lain, dari nurse, dari apoteker, dari psikologi. Jadi aku tuh bisa melihat, oh itu tuh bisa menjadi bekal aku buat kolaborasi, kolaborasi ke dunia kerja nantinya gitu. Terus yang kedua, aku tuh punya pengalaman mentoring. Jadi kalau di YKK tadi aku sebutin ada beberapa diberikan pengembangan diri. Jadi salah satunya ini adalah pengalaman menjadi mentor gitu. Jadi kemarin aku itu sangat menyenangkan karena itu sebenarnya tadi bukan hanya aku yang mengajarkan atau membimbing mahasiswa-mahasiswa baru tadi, tapi aku justru banyak belajar dari menjadi mentor itu bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara membagi waktu profesi dan juga menjadi mentor. Jadi itu tuh lebih terasa soft skill-nya gitu ya. Dan itu sangat menyenangkan guys karena yang kita ajak ngobrol itu adalah yang kita ngajak ngobrol adalah mimpi kita adalah mahasiswa yang sejurusan sama kita. Mentok-mentok juga paling kesehatan gitu lah ya. Kalau kemarin aku sama mahasiswa kebidanan dan juga mahasiswa apoteker. Jadi aku juga belajar tentang farmasi. Aku juga belajar tentang farmasi gitu. Terus yang ketiga, aku juga dikasih kesempatan buat jadi narasumber. Kalau kemarin aku jadi narasumbernya harus ikut organisasi gitu ya. Ternyata kalau di IYKK juga dikasih kesempatan buat asah soft skill ini. Jujur dulu kalau aku jadi narasumber secara online sebenarnya agak bingung gimana cara bangun suasana biar lebih menyenangkan dan interaktif. Tapi ternyata aku juga belajar dari hal ini dari YKK, bagaimana bisa mengolah audiens, bagaimana menggunakan tools-tools yang di Zoom ini, biar teman-teman juga bisa lebih interaktif mendengarkan. Gitu ya. Terus yang keempat ada tanggung jawab yang positif. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena kalau yang tadi aku bilang kalau kuliah ya udah sekedar lulus, nilainya bagus ya udah. Tapi setelah menjadi awardee, kita tuh sadar kalau kita tuh ternyata punya tanggung jawab yang karena kita udah disupport secara finansial, kita tuh harus bertanggung jawab dengan memberikan yang terbaik terhadap perkuliahan profesi kita. Artinya ada semacam pengingat gitu ya kalau udah malas kuliah. Bahkan kemarin pas lulus UKOM yang aku ingat adalah orang tua dan juga YKK karena udah bantu support aku secara finansial gitu. Jadi kayak, oh terima kasih ya kakak. Duluan yang aku ngomongin. Nah, teman-teman, perubahan-perubahan itu tadi tuh tidak terjadi karena tiba-tiba pinter atau apa. Perubahan itu terjadi karena kalian berhenti memandang bahwa beasiswa ini ya udah cuma numpang lewat sekedar lulus lulus profesi aja, tapi mulai memberlakukan bahwa beasiswa ini sebagai bentuk wadah pembentukan diri dari teman-teman. Itu. Nah,
dari cerita aku tadi, teman-teman udah ada gambaran gitu ya, jadi awardee itu kayak gimana. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara biar sampai ke titik itu? Nah, sebelum itu, belum kita bahas lebih lanjut, aku mau kasih gambaran secara teknis pelaksanaan dari wawancara secara garis besar gitu ya. Nah, tadi kalau mungkin udah di-spill dikit sama Kak Koi, mungkin Kak bisa di next. Oke, ada beberapa yang aku jelaskan di sini terkait dengan pelaksanaannya akan dilaksanakan secara online, jadi dimanapun teman ya kakak berada itu bisa banget untuk melakukan wawancara ini asalkan ada internet juga ya. Nah, biasanya kalau kemarin aku diberikan rentan waktu selama beberapa hari gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilih. Jadi enggak ya kakak, oh kamu hari ini. Tapi nanti diberikan rentan waktu. Jadi teman-teman bisa memilih waktu yang sesuai dan tidak bertabrakan dengan jadwal praktek teman-teman gitu. Terus kalau aku kemarin persiapannya kurang lebih 1 minggu ya, karena dari pengumuman terus ke jadwal wawancara itu sangat singkat. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau aku belajar bukan hanya 1 minggu itu, tapi bahkan jauh sebelum aku daftar jitu profesi, aku udah belajar. Karena aku persiapan daftar jitu profesi itu kayak aku udah lihat beberapa bulan kayaknya sebelum jitu profesi 2025 itu dibuka. Jadi aku udah belajar, udah cari-cari tahu duluan. Nah, karena tim YKK itu juga ngobrolnya, memberikan informasinya kebanyakan email, jadi selalu cek email teman-teman secara berkala dan pastikan teman-teman memberikan email dan nomor telepon itu tidak keliru dan benar gitu. Jadi takutnya kan udah dapat undangan tapi emailnya salah. Sayang banget ya kan? Nah, gitu. Jadi harus disesuaikan lagi. Terus ketika sudah mendapatkan email, harus dipastikan em, masuk room Zoom-nya harus sesuai dengan jadwal yang diberikan, sesuai dengan kesepakatan yang diberikan. Terus sebelum masuk harus dicek internetnya, suaranya, perangkatnya, laptopnya, semuanya harus udah stabil. Jadi nggak ada kendala teknis yang mengganggu selama teman-teman wawancara. Terus saat wawancara berlangsung nanti akan ada dua pewawancara. Kalau aku kemarin ada satu orang yang expert di bidang profesi yang selaras dengan teman-teman. Kalau aku mungkin bidan ya, jadi yang menanyakan dari tentang kebidanan juga dari bidan gitu. Jadi ada yang satu expert ke bidang profesi teman-teman. Terus nanti waktunya kurang lebih 30 sampai 45 menit. Jadi sebenarnya disesuaikan dengan jawaban teman-teman. Jadi nggak harus 30 sampai 45 menit. Jadi ya itulah kisaran-kisarannya gitu. Terus karena ini adalah kesempatan emas, maka tunjukkanlah kepribadian teman-teman, terus potensi diri teman-teman, terus minat dan motivasi kenapa sih siswa ini, serta tidak lupa berikan first impression terbaik teman-teman. Pokoknya kasih yang karena ini baru kali ketemu gitu ya. Jadi kayak, aduh gimana ya aku bisa memberikan first impression terbaik aku ketemu sama pewawancara gitu. Biar aku diinget terus. Terus yang paling banyak ditanyakan adalah pertanyaannya apa sih? Ini yang paling utama. Nah, pewawancara biasanya akan menanyakan tentang seputar apa yang sudah teman-teman tulis di seleksi administrasi, terkait potensi diri, terkait dengan CV, terkait dengan esai dan juga latar belakang. Jadi latar belakang keprofesian. Jadi nggak jauh-jauh pertanyaannya, pasti akan seputar dengan apa yang sudah teman-teman tulis dan teman-teman kirimkan gitu. Lalu yang paling banyak ditanyakan juga apa contohnya yang kemarin aku ditanyakan seperti apa sih? Nah, kalau aku dulu aku ditanyakan tentang aku tulis tentang pengalaman menjadi sekjen di Ikamabi. Nah, aku diminta untuk menceritakan bagaimana pengalaman aku menjadi sekjen Ikamabi. Karena kan aku tulis, nggak mungkin tim YKK itu langsung menanyakan, karena aku mencantumkan di situ gitu. Jadi teman-teman harus memahami pengalaman yang teman-teman tulis. Jadi harus dipahami sendiri, jangan cuma asal tulis gitu. Terus yang kedua, em, menceritakan pengalaman mentoring yang pernah kamu lakukan. Karena kalau kemarin kan aku sebenarnya nggak punya pengalaman menjadi mentor yang secara formal gitu ya. Tapi coba diceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang hampir selaras dan punya benang merah terkait dengan mentoring. Jadi nggak harus mentoring secara formal, tapi kamu bisa menyelaraskan dengan hal-hal tersebut gitu. Terus yang ketiga, bagaimana sih pandanganmu tentang kesehatan remaja di Indonesia? Nah, ini ditanyakan kenapa? Karena tadi aku bilang akan ada keluar isu tentang isu yang sesuai dengan profesi kita. Jadi kalau ditanyakan seperti ini, maka jawablah
yang sesuai dengan keprofesian kita. Mungkin kalau aku kemarin jawabnya tentang anemia pada remaja karena itu yang pernah aku temui dan juga aku pernah ikut bantu teman aku untuk mencari data tentang skripsi tentang anemia. Jadi aku lebih tahu tentang anemia. Jawablah sesuai apa yang teman-teman tahu, berdasarkan apa dan di mana teman-teman menemukannya. Jadi nggak cuman jawab karena saya tahu tentang anemia pada remaja, tapi cuma sekedar itu. Tapi coba jelaskan lebih rinci apa yang teman-teman tahu tentang kesehatan remaja di Indonesia. Kemudian yang terakhir ceritakan inovasi yang kamu usung. Jadi yang inovasi yang kamu usung harus selaras dengan apa yang teman-teman tulis di esai, di video dan juga harus sama gitu ya. Jadi jangan di esai beda, di wawancara juga beda gitu. Nah ini hanya beberapa contoh pertanyaan. Jadi kan nggak semua aku juga mungkin lupa ya pertanyaan yang lainnya apa. Cuman ini adalah salah satu gambaran aja gitu ya. Nah, terus balik lagi kalau em, ditanyakan kalau misalkan teman-teman ngira kalau beasiswa itu mungkin asal jawab apa yang ditanyakan wawancara. Tapi sebenarnya YKK itu butuh adalah orang yang bisa merefleksikan tujuan dari YKK. Nah, kita harus tahu juga apa sih dari nilai-nilai yang ada di YKK. Namanya aja udah jitu profesi. Jadi itu adalah nilai dari YKK. Jadi jitu itu adalah kepanjangan dari disiplin, jujur, inovasi, tanggung jawab, dan juga unggul. Gitu. Terus kita bahas satu-satu. D-nya itu apa? Disiplin. Nah, dikaitkan dengan bagaimana teman-teman itu disiplin, adakah karakter disiplin dalam diri teman-teman dengan manajemen waktu, misalkan kalau wawancara, oh harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai timeline dengan waktu kesepakatannya, terus menjalankan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab teman-teman, jadi disiplin ketika menjadi calon awardee ataupun ketika sudah menjadi awardee. Tuh, terus yang kedua jujur. Nah, jujur ini adalah transparansi pada diri teman-teman. Jadi ketika menjawab wawancara nggak perlu melebih-lebihkan apa atau apa yang dijawab AI. Misalnya teman-teman belajar dari AI atau dari video TikTok gitu ya. Oh, teman-teman harus hanya menghafal apa yang dituliskan itu. Tapi cobalah memahami dari versi teman-teman. Belajar dari video atau AI itu boleh banget, tapi belajar tentang polanya, bukan jawabannya. Oke? Terus yang ketiga ada inovasi. Nah, inovasi ini yang tadi aku sebutkan bahwa sebelum teman-teman tadi sebelum ada wawancara kan pasti ada menulis esai dan video. Nah, biasanya kan akan dituliskan di inovasinya itu ya kan. Nah, tulislah inovasi itu disampaikan selaras dengan saat wawancara. Jadi sebutkan inovasinya itu realistis, jangan hanya oh saya mau inovasinya tentang membuka klinik yoga prenatal, tapi hanya menceritakan tujuannya itu. Tapi teman-teman cobalah menceritakan bagaimana cara mencapainya, menggapai inovasi itu tersebut. Karena kan ini sesi wawancara, jadi boleh cerita sedetail mungkin bagaimana teman-teman untuk mencapai hal-hal tersebut. Terus yang keempat ada tanggung jawab. Jadi berkaitan dengan tanggung jawab positif sebagai awardee gitu ya. Tadi misalkan udah kalau YKK kasih bantuan finansial, oh teman-teman harus menjadi mentor. Nah, teman-teman harus bertanggung jawab menjadi mentor, terus tanggung jawab lainnya sebagai awardee. Jadi ada tanggung jawab timbal balik antara YKK dan juga teman-teman sebagai awardee. Terus yang kelima unggul yakni punya visi yang jangka panjang. Jadi kalau tadi inovasinya itu udah ada, nah inovasinya itu harus berdampak jangka panjang, terus bisa menciptakan kualitas yang lebih baik di bidang keprofesian teman-teman. Nah, terus di sini di-highlight bahwa bagaimana cara menyelaraskan pengalaman kalian dengan nilai yang ada di jitu tersebut. Nah, sebenarnya atau apakah teman-teman udah punya nilai-nilai tersebut? Nah, makanya setiap kali menjawab selalu tarik benang merah dari nilai-nilai dan misi Yayasan Kokalbe dan pastikan juga jawabanmu itu selaras dengan dirimu sendiri tanpa dilebih-lebihkan ya, tanpa kayak dibuat-buat aja gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah lihat gambaran wawancaranya, terus udah tahu nih nilai dari yang dicari oleh Yayasan Kokalbe. Terus sekarang gimana sih? Kalau tadi udah tahu pertanyaannya, gimana cara bisa menjawab dengan benar? Ingat ya, kalau misalkan pewawancara itu sebenarnya nggak peduli. Kalau misalkan kamu tuh udah nulis di CV itu udah panjang kali lebar, oh saya aktif organisasi A, saya aktif organisasi B. Itu membosankan banget guys. Nah, seperti yang kita bahas, kalau kamu cuman kayak mengulang apa yang di CV,
pewawancara itu sebenarnya ya udah yang penting kan udah baca di seleksi administrasi. Yang mereka mau adalah tahu secara detail seperti apa sih peran esensialmu di situ dan seberapa penting sih kenapa kamu menaruh pengalaman tersebut di dalam CV-mu. Apa esensialnya, apa dampaknya gitu. Nah, makanya kesalahan fatal yang tadi aku bilang, kalau ya udah, kalau menghafal jawabannya aja mentah-mentah tanpa tanpa kayak digali lagi apa ya potensi dalam diri kamu gitu. Jadi prinsipnya pelajari jawabannya, bukan pelajari jangan pelajari jawabannya tapi pelajari pola pikirnya. Jadi konsep cerita diri kamu. Gitu. Karena kamu yang paling tahu sama cerita kamu dan kamu yang paling tahu apa yang kamu lakukan. Gitu. Nah, em, cara jawabnya gimana? Biar nggak kayak AI tadi, nggak kayak kaku gitu ya. Bisa pakai metode STAR. STAR itu apa? Jadi ada singkatannya juga. Yang pertama ada situation, jadi situasi di mana teman-teman ketika nanti ditanya mungkin sesuatu, teman-teman bisa menjawab ketika letak konteks masalahnya di mana, ceritakan latar belakang kondisinya seperti apa. Misalkan tadi yang aku bilang, oh aku ditanya tentang pengalaman aku eh, sebagai memimpin kepengurusan nasional di Lembaga Mahasiswa Bidan Indonesia. Artinya situasinya apa? Oh, aku memimpin kepengurusan organisasi ini skalanya nasional ya. Otomatis interaksinya lebih banyak dengan anggota itu secara 90% secara online karena aku jarang bertemu langsung. Nah, itu kan merupakan suatu masalah dan situasi yang real kan ya. Tugasku apa? Di sini task adalah tugas. Jelaskan atau tanggung jawab dari teman-teman saat itu. Artinya karena aku sebagai ketua, aku harus merencanakan dan memastikan aku bisa merangkul teman-teman anggotaku tadi dan memastikan semua program kerja itu berjalan dengan lancar. Terus bagaimana aku bisa memastikan dan merangkul teman-temanku tadi dan memastikan program kerjaku berjalan dengan lancar? Ada di action. A-nya, sebutkan langkah yang kamu ambil untuk menyelesaikan itu. Kalau aku kemarin di sini aku menyusun evaluasi non formal, jadi kayak sebenarnya rapat-rapat kecil gitu ya. Jadi nggak terlalu yang formal-formal banget atau mungkin sekedar kayak interaktif ke anggotaku. Mungkin kalau dia posting story aku biasanya balas. Jadi lebih untuk menjalin ikatan hubungan personal aja gitu. Jadi kayak kan kalau online biasanya kalau ngobrolnya kalau rapat aja. Nah, ini aku bagaimana bisa menciptakan hubungannya lebih personal lagi gitu. Hasilnya apa result? Jadi ketika teman-teman menyebutkan hasil, jangan cuma sebutkan apa yang hasilnya mungkin program kerja berjalan lancar. Udah gitu aja. Tapi sebutin apa sih pembelajaran yang teman-teman dapatkan atau mungkin apa sih hasil yang terukur. Jadi bisa dilihat nih, oh ya kakak bisa lihat nih, apa sih sesuatu yang bisa terlihat. Misalkan kalau aku tahun lalu, oh, aku sebutkan tahun sebelumnya ada 5 program kerja yang tidak terjalankan karena akibat miskom gitu ya, karena kan online, jadi jarang susah kok ketemu langsung. Nah, di tahunku ternyata hanya ada 2 program kerja yang tidak berjalan. Artinya kan ada peningkatan gitu ya. Nah, sebenarnya jawaban-jawaban sederhana itu bisa langsung memberikan gambaran secara luas. Oh, ternyata kamu punya peran untuk terkait dengan eh, peranmu saat itu gitu. Nah, yang perlu diingat juga bahwa kalau misalkan menyebutkan hasil tidak perlu yang positif tadi, sebutkan juga mungkin hasil yang negatif mungkin, tapi yang setelah negatif kemudian apa sih pembelajaran yang kamu ambil dari hasil tersebut. Gitu. Oke. Nah, setelah itu em, kalau tadi kita udah bicara tentang cara menjawabnya. Nah, sekarang aku mau sampaikan satu tips dan trik atau mungkin teman-teman juga udah pernah melakukan di rumah ya. Jadi bagaimana teknik penyampaian saat wawancara. Jadi tips trik yang kecil gitu ya, tapi kalau dari aku sangat berdampak. Nah, yang pertama adalah selalu latihan di rumah. Yang tadi aku bilang persiapannya nggak cuman itu, walaupun kalian belum dinyatakan lulus tahap administrasi, tapi teman-teman pelan-pelan buat belajar dari sekarang gitu. Kalau aku kemarin latihan depan cermin atau enggak aku buat room Zoom sendiri gitu ya kan kan wawancaranya di Zoom ya. Jadi aku buat room Zoom sendiri. Terus aku kayak ngomong-ngomong sendiri aja seolah-olah kayak lagi ditanya. Jadi teman-teman tuh di record terus teman-teman bisa lihat, oh ekspresi aku kalau menjawab tuh kayak gini. Oh, aku kalau kontak matanya kemana? Oh, aku kayak terlalu kaku. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi sendiri gitu sebelum ketemu langsung sama pewawancara. Terus yang kedua,
jangan bahas gunakan list-list daftar pertanyaan yang mungkin akan keluar gitu. Jadi kan teman-teman tadi aku mungkin udah spill-spill dikit, tapi mungkin nggak itu hanya gambaran umum. Jadi teman-teman bisa mencari lebih detail lagi. Tadi kalau misalkan mau dari video TikTok atau AI bisa. Tapi ingat itu hanya apa ya, gambaran aja. Jadi kan nggak mungkin apa yang keluar. Oke, jadi hanya gambaran-gambaran. Terus yang terakhir adalah kontrol tempo dan bahasa. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena ketika teman-teman menjawab tadi kalau sekedar dengan AI gitu ya, teman-teman akan kaku ngomongnya tanpa kayak kalau tapi kalau teman-teman bisa mengenali diri teman-teman, teman-teman kayak kalau cerita itu kayak cerita sama temen gitu ya. Jadi mendetail, oh kalau lagi gosip, oh iya si A sama si A, si B sama si C gitu. Jadi kayak ada jedahnya. Jadi pewawancara itu tahu poin penting yang teman-teman sampaikan. Terus jangan gunakan bahasa-bahasa yang berlebihan gitu ya. Jadi kan kalau di internet kan saya akan melakukan secara profesionalisme gitu-gitu kan. Nah, teman-teman coba gunakan saja teman-teman bahasa yang apa ya, yang teman-teman bisa pahami dengan mudah gitu. Jadi pas menjawab juga nggak kaku, nggak bingung nanti. Oke. Terus selanjutnya Kak. Nah, ini yang aku mau highlight juga. Bahwa kalau perjalanan aku sama seperti teman-teman semua yang ada di room Zoom ini, kalau setahun yang lalu di sini aku dapat email juga, aku ikut sosialisasi persiapan beasiswa sama kayak teman-teman. Tanggalnya tanggal 19 Agustus, ini tanggal 15 Agustus, udah mau setahun yang lalu gitu ya. Dan alhamdulillahnya di 1 bulan kemudian aku dapat undangan pemberitahuan hasil wawancara. Ini ada tulisan selamat nih seleksi wawancara. Tapi sebenarnya ini masih ada perjalanannya lagi gitu ya. Tapi ya kalau udah selesai wawancara udah lega dikit gitu. Udah bebannya udah kurang dikit. Nah, terus em, mungkin itu ya dari aku. Kalau ini mungkin slide terakhir, oke. Nah, ini adalah satu capture juga di mana aku ditulis selamat bergabung jadi awardee Digital Profesi. Itu rasanya kayak seneng banget, nggak nyangka. Dan happy-nya juga aku udah nggak bisa deskripsikan lagi. Dan aku harap teman-teman bisa juga dapat 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 capture ini juga sama seperti aku. Mungkin semua yang di room Zoom ini juga dapat masuk Zoom yang sama sebagai awardee Digital Profesi. Yang perlu kalian ingat-ingat terakhir, kalau misalkan daftar beasiswa itu bukan cuma untuk ngubah nasibmu besok, tapi daftarlah untuk jadi versi terbaikmu agar besok kamu bisa ngubah nasib buat banyak orang. Sekian dari aku, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan mungkin bisa diaplikasikan saat teman-teman wawancara nanti gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Aku kembalikan ke Kak Koy. Oke, terima kasih banyak Kak Lila untuk sharing pengalamannya dan juga tadi udah dikasih tahu tips and trick juga. Nah, ini menyentuh banget sih yang terakhir untuk sebagai penutupnya Kak Lila ya. Aku pengen highlight beberapa poin nih teman-teman. Jadi nanti sahabat kakak semua yang ingin mendaftar gitu ya, setelah daftar latihan juga. Jadi persiapannya harus dari sekarang juga nih. Kalau misalnya kamu jangan tunggu sampai kamu dinyatakan lulus wawancara ya. Itu tadi dari titik away-nya Kalila ya. Karena tadi bener banget karena ketika kita udah bilang itu kan 22 September sudah dinyatakan pengumuman hasil ya nanti tanggal 22 September. Nanti beberapa hari setelah itu akan ada pengiriman jadwal. Jadi benar-benar beberapa hari aja gitu ya. Jadi teman-teman sahabat kakak semua perlu disiapkan. Nah, dan juga ternyata teman-teman kan diamanahkan nih, misalnya teman-teman udah jadi penerima beasiswa. Nah, kebaikan-kebaikan itu tidak boleh berhenti di teman-teman. Jadi, tadi yang kata Kalila, agar besok kamu bisa mengubah nasib orang banyak. Jadi, kebaikan itu jangan berhenti, tapi disebarkan juga ke orang-orang lain ya, Kalila ya. Oke, nah tadi kita udah dengar dari Kalila dan habis ini Kalila juga akan ada pada saat Q&A dan akan ngobrol-ngobrol banyak lagi. Tentunya sahabat kakak boleh bisa tulis di kolom komentar di chat ataupun juga nanti kita bisa live interaction sama Kalila.
Oke, nah ini ada pertanyaan dari Rizkiatus Solehah. Kak, kalau misalnya ini harus jadi mahasiswa profesi dulu kah gitu ya? Kalau RPLS 1 dengan profesi, kakak semester berapa? Sekarang masih S1-nya kah? Atau memang sudah sekarang lagi profesi, udah di tingkat profesi? Nanti kita tanyain ya langsung. Dan kita lanjut dulu teman-teman semua ke narasumber kita yang kedua. Ada siapa ya? Deng deng deng. Ada Kak Nur Mujahidah Rahma. Kamu J ini tadi kan Kalila profesinya ke bidan. Kalau Kak Muje ini panggilan akrabnya itu profesinya psikolog. Jadi ngambil klinis ya. Kita panggil dulu ya Kak Muje. Kak Muje sekarang lagi di semester 3. Jadi di sini mungkin teman-teman ada nggak nih yang mau ngambil psikolog klinis? Coba kita lihat ya di chat. Adakah? Oh, belum ada ya. Tadi kayaknya ada yang bidan, ada yang ini, tapi belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Ada, oh ada. Halo. Oke, nah di beasiswa Jitu Profesi, teman-teman itu akan dapat beasiswa sampai lulus. Jadi kayak kamu J sekarang lagi semester 3, jadi masih mendapatkan beasiswa gitu ya. Kalau Kak Lila kebetulan kalau di kebidanan kan hanya 1 tahun. Jadi sekarang saatnya Kak Lila sedang menunggu ya Kak yudisium dan juga sumpahnya. Oke, Kak Muje adalah awardee Jitu Profesi tahun 2025, founder pendiri dari Terangkum. Wah, nanti cerita kali ya Kak Muje tentang apa sih Terangkum ya. Pernah menjadi asisten psikolog di Klinik Psikologi Wangi Embun, asisten dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan pernah menjadi ketua BEM Fakultas Psikologi UMBY. Dan mengambil sarjana psikologinya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Halo, halo, kamu J. Halo Kak Koy, Apa kabarnya nih Kak? Apa nih kesibukannya sekarang sebagai mahasiswa semester 3 profesi? Ngapain aja nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Seperti biasa kalau mahasiswa profesi, laporan dan praktikum Kak. Itu Oh gitu ya. Sekarang lagi stasa apa nih kamu J? Boleh nggak di-sharing-sharing dulu sama teman-teman? kalau kita itu penyebutannya bukan stase, tapi Oke. latar. Kalau di psikologi sekarang aku itu di latar kerja perusahaan. Jadi sekarang di perusahaan. Oke, kalau gitu nanti mungkin juga teman-teman di sini pada penasaran gitu ya, teman-teman yang ada psikologi juga bisa tanya-tanya. Dan di sini Kak Muje akan membagikan pengalamannya. Jadi Kak Muje ini ternyata udah pernah 2 kali mendaftar Jitu Profesi. Jadi Jitu Profesi itu dimulai di tahun 2024 dan Kamu J udah pernah coba di tahun 2024 tapi belum berjodoh ya Kak ya pada saat sesi wawancara. Tapi di tahun 2025 dan itu tidak mematahkan semangatnya untuk coba lagi di tahun 2025 dan di tahun 2025 jadinya lulus nih. Nah, kita akan dengar sama-sama pembelajaran apa sih yang didapatkan oleh kamu J gitu ya di tahun 2024 dan 2025. Oke, karena kita nggak sabar, jadi boleh nih Kak, silahkan langsung aja. Silahkan kamu J. Ya, terima kasih Kak Koy. Halo semuanya teman-teman. Kalau di Surakarta atau di Solo ini sekarang masih jam 15.51. Kalau mungkin di Sulawesi Tengah itu udah jam 16 ya, udah mau jam 5 ya. Seperti itu. Namaku Mujahida, tapi biasa nama panggung kata dosen tuh nama panggungnya Muje gitu, teman-teman. Jadi nanti kita di sini mau sharing-sharing atau diskusi, ngobrol profesi soal dinamika gimana aku yang ketolak bukan cuma sekali wawancara di YKK tapi 2 kali teman-teman. Nanti kita spill-spill ya. Tapi sebelumnya teman-teman aku itu tidak langsung kuliah tapi aku itu kerja dulu selama 2 tahun di Sulawesi Tengah, Palu, di klinik psikologi. Jadi 2 tahun itu saya bekerja sebagai asisten psikolog, itu fokusnya di klinis, kemudian juga tidak hanya bekerja, tetapi alhamdulillah
adalah jiwa-jiwa aktivisnya tetap aktif di volunteer. Teman-teman dari Sulawesi Tengah di sini mungkin tahu Rumah Dua Jari, itu salah satu komunitas yang fokusnya itu di kaum duafa sama anak yatim. Jadi alhamdulillah saya sangat aktif di situ sebagai salah satu volunteer. Ini kemarin mau nyantumin fotonya semua, nanti takut full jadi cuma 2 aja ya dicantumin. Dan kemudian next slide, eh, bukan cuma kerja, tidak juga hanya aktif di volunteer teman-teman, tetapi juga saya aktif menulis, menuangkan isi-isi pikiran di otak mungil ini di dalam sebuah tulisan, dan juga membuka peer counseling, karena saya yakin bahwa tulisan atau isi pikirannya kita itu akan bermanfaat ketika kita tuangkan dan kita sebarkan. Karena saya mengutip katanya Kak Koi di dalam weekly catch-up-nya kita itu, bagaimana kita menggandakan manfaat. Jadi Masya Allah, jadi selaras nih. Jadi saya sampai sekarang teman-teman ketika membaca buku, ketika belajar sharing sama teman-teman lainnya, itu bagaimana kita tuliskan kemudian kita sharing ke media sosial. Sekarang kan media sosial itu sangat aktif, dan itu alhamdulillah sudah sejak tahun 2022 saya dirikan ini bersama teman-teman sejawat. Dan kemarin tahun 2025 kami itu membangun Trangkum ini itu lebih profesional, yaitu sudah disupervisi oleh psikolog klinis. Jadi teman-teman peer counselornya itu kita dilatih dulu nih gimana secara kode etik batasan dalam peer counseling itu kayak gimana, kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman itu masih selalu membuka peer counseling secara gratis. Dimana ini harapannya saya ingin merepresentasikan bahwa anak daerah dari Sulawesi Tengah, di sini ada dari Sulawesi Tengah juga kan, yang mungkin tahu Desa Lalundu itu di mana, itu sangat di pelosok teman-teman. Kita juga bisa berpotensi gitu, kita juga bisa menulis dan menyebarkan, menggandakan manfaat, seperti itu. Oke, next. Nah, tadi berhubung itu teman-teman, saya selalu punya prinsip bahwa pesona perempuan bukan dari kesempurnaan fisiknya, tapi dari manfaat yang dirinya berikan kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya. Jadi itu alhamdulillah sudah terinternalisasi, kalau bahasa psikologinya terinternalisasi di dalam jiwa. Jadi pas kerja saya juga bukan cuma hanya orientasinya uang, 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 tetapi bagaimana sih experience pengalaman ketika saya bertemu klien, ketika saya menghadapi banyak orang, itu saya bagikan begitu. Karena saya yakin perempuan itu bukan cuma dilihat dari looknya, tapi bagaimana dia perannya. Dan itu juga selaras dengan prinsip-prinsip YKK itu, bagaimana fokus untuk memberdayakan perempuan-perempuan di daerah-daerah teman-teman. Jadi ketika bergabung di YKK, Masya Allah ini selaras dengan prinsip saya. Kemudian itu juga ada slide-slide foto pas mentoring ya, itu luar biasa, nanti kita sharing soal BCM-nya. Nah, pelajaran yang saya dapatkan setelah menjadi awardee itu ada 3 aspek. Yang pertama, yang paling saya rasakan berubah itu adalah mindset. Rasa minder, rasa insecure sebagai, kalau anak TikTok biasanya bilang anak kabupaten. Ya, anak kabupaten gitu. Saya bukan lagi anak kabupaten, saya anak gunung, guys. Saya anak gunung yang itu jalannya itu bukan lagi aspal, tapi emang bener kalau kita bilang sungai kering di sana ya. Jadi tuh saya dari anak gunung, bukan anak kabupaten lagi, anak gunung, bisa apa sih gitu kan. Aku perempuan ini bisa apa sih gitu. Emang ada ya peluang buat kita-kita kayak gitu kan ya. Dan ternyata selama 2 tahun bekerja teman-teman, saya itu selalu mencari gitu, mencari peluang-peluang ya, anak desa yang mencari peluang gitu, ada nggak ya peluang. Dan saya menemukan YKK ini banyak sekali setelah ikut alumni talks-nya, kemudian ketemu Kakoi, ketemu teman-teman Werdi, itu mereka juga dari daerah gitu, tetapi mereka tidak lebih besar dari rasa mindernya gitu.
tidak lebih besar dari rasa takutnya. Mereka buat kayak produksi. Kemarin tuh ada produksi tanaman, kemudian juga bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi desa. Dan saya sadar, loh, kekurangan ini kan bisa saya jadi optimalkan kan? Kenapa saya harus minder gitu? Dan itu terbuka sangat lebar ketika saya masuk di YKK, teman-teman. Dan itu yang privilege kalau andainya di teman-teman pernah nonton YouTube di CEO of Brain. Kita privilege itu bukan cuma soal uang, bukan cuma soal pendidikan, tetapi mindset. Jadi alhamdulillah saya sudah menemukan privilege itu, yaitu mindset bahwa saya sebagai anak daerah bisa sama punya potensi dengan anak-anak kota. Nah itu. Kemudian aspek yang kedua, teman-teman, itu yang paling saya pelajari adalah bagaimana mengatur, menuangkan energi yang sesuai atau emosinya. Kalau tapi anak psikologi Kak, kayaknya udah biasa deh mengolah emosi. Biasa, tetapi untuk memberikan energi sesuai pada takarannya itu belum banyak. Dan saya menemukan hal ini ketika kemarin di BCM, Beyond Campus Mentoring. Saya punya menti itu beragam dari latar belakang dari perawat, kemudian dari NTT, ada dari Lombok, kemudian ada juga dari Sulawesi. Jadi saya belajar ketika saya memahami budaya, saya harus merespon individu ini seperti apa. Itu yang paling penting, teman-teman. Dan YKK memberikan itu. Biasanya kan kita itu bukan belajar cuma lewat buku, tetapi kita belajar dari individu satu sama individu satunya. Kalau kita lihat, kalau kita ketemu sama orang yang setipe terus, itu nanti experience-nya akan kurang. Dan privilege beragam, ekosistem yang diberikan YKK itu kalian belajar dari berbagai macam budaya, latar belakang itu kalian dapatkan gitu. Itu wah luar biasa. Oh, ternyata ada ya soto-soto di Lombok sama soto di Jawa itu berbeda gitu. Ada ya makanan ini sama makanan itu tuh berbeda. Dengan dinamikanya itu kan kita jadi paham ya. Jadi teman-teman sekarang ketika nanti melihat sebuah perbedaan itu bukan sebuah hambatan, tetapi itu lagi-lagi privilege. Dan itu YKK berikan kepada kita awardee-nya. Terima kasih YKK sudah memberikan life experience yang sangat-sangat ini menjadi pondasi ya, pondasi untuk kita lebih optimal menjadi individu nantinya. Apalagi nanti di ranah dunia pekerjaan. Dan sekarang pun saya di latar kerja, teman-teman, di perusahaan itu ya karena sudah terbiasa dengan ekosistemnya YKK itu bertemu dengan latar belakang yang berbeda-beda, jadi saya lebih enjoy gitu bicara. Kalau biasanya kita bilang ketawa korporat ya, tetapi sebenarnya ketawa korporat itu lebih being profesional gitu. Gimana kita merespon sesuai dengan karakteristik individu ini. Seperti itu. Ke aspek yang selanjutnya, yaitu perilaku. Saya S1 itu orientasinya masih individualis banget. Ya udahlah, yang penting nilainya aman gitu. Cum laude gitu. Ya udahlah ini. Tetapi pas kita masuk di YKK, teman-teman, orientasinya itu bukan personal. Bukan personal saja, saya highlight lagi-lagi perkataannya Kak Koi itu selalu bagaimana teman-teman awardee itu bisa menggandakan manfaat. Jadi kalau kita jadi awardee, aku bisa posting di Instagram nih, aku sebagai awardee. No, itu adalah amanah dan tanggung jawab yang harus kita pegang baik-baik. Dan bagaimana manfaatnya bukan cuma ke kita, tetapi ke banyak orang di lingkungan sekitar. Hal yang contohnya saya berikan itu pas kemarin di latar komunitas, teman-teman. Ada kita disuruh buat sebuah project. Nah, biasanya di S1 itu proyeknya ya udah psikoedukasi aja gitu kan, ya selesai buat seremonial aja, udahlah yang penting kan nilai kayak gini aman gitu, yang penting buat saya udah selesai. Tetapi setelah saya menjadi awardee YKK itu bukan hanya sampai di situ, tetapi bagaimana manfaat ini bisa di sustainable nih, bisa berkelanjutan, bisa diimplementasikan secara terus menerus. Itu bagaimana? Saya buatkan
dia modul soal peer educator, kemudian modul soal judul, itu judi online teman-teman. Jadi memang saya berikan namanya digital parenting kepada orang tua gitu, kolaborasi sama BKR, Bina Keluarga Remaja. Kita buat nih, ibu ketika punya anak remaja, digital parentingnya itu harus kayak gini, kayak gini. Bukan cuma psikoedukasi gitu, tetapi bagaimana manfaatnya itu ke banyak orang dan bisa sustainable. Dan itu saya dapatkan. Dan terus hal-hal juga itu secara sistematik ya. Kalau kita di YKK, kita di mentor teman-teman, itu bagaimana kalian harus membuat sebuah metode itu harus berselaras dengan hasilnya, kemudian metodenya kayak gimana. Itu yang paling berkesinambungan seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang tadi Kak Khoi spill-spill, aku sebagai seseorang yang gagal 2 kali dalam wawancara YKK dan sekarang itu menjadi narasumber di materi wawancara, jujur aku deg-degan tapi kayak Masya Allah aku sampai di tahap ini. Kemarin kayaknya overthinking, nangis-nangis, kok aku nggak keterima gitu, kan aku udah kayak gini. Tapi sekarang di tanggal yang sama, hampir sama ya, di bulan yang sama aku menjadi narasumber kayak Masya Allah, terima kasih ya Allah. Kita sharing teman-teman. eh yang biasanya keliru itu kita selalu punya mindset bahwa wawancara seperti tadi di slide sebelumnya itu adalah interogasi. Aku nanti ditanyain apa ya? Ih, aku gimana ya? Padahal wawancara itu hanya metode sebagai diskusi atau klarifikasi. Kalau di psikologi itu bisa kita lihat dulu nih datanya. Oh, psikotesnya kayak gini, nanti di wawancara kita mau klarifikasi. Betul nggak ya? Nanti tadi Kak Laila kan udah jelasin startnya itu ya. Itu penting banget teman-teman. Aku itu penting banget karena kalau andainya di ilmu aku psikologi itu ada namanya BEI, Behavior Event Interview. Jadi ketika kita menjelaskan interview itu bukan cuma asbun doang, tetapi dibuktikan dengan pengalaman kalian itu kayak gimana. Nah, itu penting ya. Nah, kita ke slide ini, pelajaran penting dari gagal wawancara di tahun 2024. Aduh, aku pas scrolling-scrolling email ini, teman-teman, jujur agak, ya Allah, ternyata memang Allah tuh membalik-balikan ya. Ada pas sebelah kiri, ini bagian melo-melonya, sebelah kanan ini, Masya Allah. Pertama, itu aku daftar begitu 2024, aku hanya lulus di wawancara. Ini hasil pengumuman wawancara itu tidak ada nama saya, tidak ada nama Nur Mujahidah Rahma, itu tidak ada. Ya Allah. Terus lagi-lagi, oke, jangan menyerah, harus coba lagi, belajar lagi, kita evaluasi lagi. Aku mencoba untuk apply di sebagai mentor. Mentor. Nah, administrasinya lulus, wawancara, lagi-lagi gagal. Aku sampai bilang, kenapa ini? Ada apa gitu? Apakah aku harus menyerah? Apakah aku harus menyerah? Ya Allah gitu kan, gimana ini? Dan alhamdulillah, lagi-lagi ya, privilege mindsetnya yang tadi udah ke setting itu, ya udah kita berusaha dulu. Dan pas 2025 saya ikut eh, pendaftaran profesi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, teman-teman, itu betul-betul semuanya saya perbaiki. Nah, bisa dilihat tahun 2024 poin pertama itu awalnya memang menghafalkan. Saya menghafalkan jawaban. Kalau ditanya ini. Ternyata itu nggak efektif. Karena ketika kita udah blank, itu hilang. Ya, jadi nanti di sini tips-tips teman-teman kalau andainya menghafalkan, sepertinya itu tidak disarankan. Tetapi yang sangat disarankan bagaimana kalian, teman-teman semua itu memahami cerita dengan pengalaman pribadi. Karena interviewer itu teman-teman tahu yang mana bohongan, yang mana enggak nih. Kalau andainya dia betul, itu akan fluent aja untuk menjelaskan. Itu ya. Kemudian,
Yang poin kedua, memberikan jawaban yang berkesan. Wow gitu. Aku adalah pengendali air. Avatar gitu. Aku bisa mengendalikan api gitu. Itu tidak ya teman-teman. YKK itu tidak melihat kalian, wow, apa nih gitu. Tidak. Tetapi bagaimana kalian itu memberikan jawaban yang autentik. Tadi ya, jujur itu ada di sifat the gitu, jujurnya itu gimana kalian autentik. Misalnya aku sebagai anak desa, gimana berperan. Aku selalu ikut serta di dalam kegiatannya BKKBN dalam menyuluh di desa-desa. Nah, itu hal yang biasa, tetapi ketika kita bungkus dengan sesuatu yang autentik, oh ternyata perempuan ini bisa mengoptimalkan perannya sebagai anak desa. Itu udah nilai plus. Kemudian fokus apa yang ingin didengar interview. Itu dulu ya, aku pengen fokus aja apa yang ingin didengar gitu. Aku balut dengan kata-kata mutiara, quotes-quotes gitu kan ya. Ternyata enggak, bukan itu gitu. Tetapi yang harusnya kita itu membagikan cerita siapa yang aku fokus membagikan cerita siapa aku, saya ini dengan baik. Bagaimana kalian itu merepresentasikan aku berperan, perempuan yang berperan di daerah dan akan terus melanjutkan kontribusi ini ke depan. Nah, itu ya di highlight ini pembelajaran aku refleksi selama setahun ini. Kemudian, jawaban umum. Nah, tidak juga jawaban umum. Kenapa? Karena interviewer itu yang aku lihat ingin menemukan kalian ini uniknya apa ya? Bisa mengendalikan apa ya? Ini contoh ya, bukan avatar ya. Bisa mengendalikan apa ya? Tapi apa yang uniknya? Misalnya uniknya aku itu apa? Yaitu bertahan gitu. Walaupun 2 kali gagal, aku tetap mencoba. Aku tetap resilient untuk mencoba. Ya, kenapa dengan gagal? Aku menjelaskan kan, kenapa dengan gagal? Toh, pembelajaran yang paling berarti itu dari kegagalan. Nah, kemudian menilai wawancara sebagai sesi interogasi. No, no ya. Wawancara itu adalah sesi diskusi bagaimana kalian, teman-teman, menjelaskan diri kalian dan interviewer itu ingin mengklarifikasi benar tidak ya isi esainya, benar tidak ya di dalam video perkenalannya itu yang dia jelaskan. Seperti itu. Dan tipsnya lagi tidak perlu membuat pertanyaan di dalam kepala. Nanti besok dia tanya apa ya? Nanti kalau kayak gini ya. Nanti kayak gini, itu stop. Karena tipsnya yang akan ditanyakan itu hanya perihal esai kalian, CV kalian, dan video. Udah itu aja. Ketika teman-teman semuanya fasih atau membahas atau sudah di luar kepala nih, oh CV yang aku taruh ini, yang esai aku cantumkan ini, selaras, udah, itu selesai. Jadi tidak perlu overthinking lagi. Nanti ditanya apa ya? Nanti ditanya ini ya. Sekarang bedah, masih ada waktu, pelajari, dalami, refleksikan sebenarnya ini bagaimana gitu. Jadi ketika menulis esai dan lain kemarin itu teman-teman yang aku sangat pelajari adalah esai itu adalah autentik diriku, bukan dengan hal-hal yang wow gitu, tidak. Apalagi alhamdulillah kemarin benar-benar tidak pakai AI gitu. Dan itu membantu saya di dalam wawancara ya dia lebih fluent seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya masih sangat ingat itu pas jam mata kuliah, jam berapa di sini ya? Tidak ada, itu kira-kira jam 9 jam 10 itu masuk email lulus kayak Masya Allah, serius lulus. Lulus. Dan tahun 2024 eh, apply mentor dan tidak lulus, dan tahun 2025 lulus dan otomatis menjadi mentor ya, dan ini sertifikatnya. Dan begitulah. Dan teman-teman, untuk sampai di sini itu harus penuh dengan perjuangan. Jadi kalau andainya di sini teman-teman masih ada waktu sampai 31 Agustus tadi, silahkan maksimalkan waktu itu dengan usaha yang sangat 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 sungguh-sungguh
ya. Sungguh-sungguh itu ya tadi dari pembuatan esainya, latihan mock up-nya, latihan wawancara. Silakan nanti kalau andainya mau DM, Kak aku mock up boleh, silakan boleh. Kita mock up, kita jadwalkan kapan kayak gitu. Next Kak. Selanjutnya, ini soal sebuah cara menunjukkan potensi diri secara persuasif saat wawancara. Tadi kok kalau Kak Lila itu bahas tentang metode STAR-nya, itu sangat penting teman-teman. Dan ada juga yang penting ketika kalian sudah paham soal metode STAR, tapi kalau grogi dan blank itu apa gunanya? Ya nggak sih? Saya sebagai yang dulu itu tahun 2024 karena blank, karena ini harus apa ini, itu kayak, oh ternyata pondasinya kita harus banyak gitu, bukan cuma paham soal STAR, tetapi punya trik-triknya. Yang pertama, tips yang biar kita enjoy saat wawancara, itu mindset. Dari sekarang kita mulai, ayo buat mindset baru bahwa wawancara itu adalah sesi diskusi. Sesi diskusi sama pewawancara itu adalah sesi privilege, lagi-lagi tidak semua orang dapatkan teman-teman. Jadi maksimalkan. Dan tadi stop membuat pertanyaan karena pertanyaannya itu sudah pasti soal esai, soal CV kalian, dan soal video kalian. Kayak gitu. Kemudian persiapan masih sampai 31 Agustus ya. Tadi di extend itu silahkan banyak persiapan. Silahkan banyak mock up latihan. Kalau tadi metodenya Kalila itu metode latihan di cermin, kalau saya itu metodenya latihan langsung sama temen, biar di feedback, biar langsung dapat feedback apa ya. Kemarin itu kita ada dari Kak Dafu dari Beasiswa Timur itu membuka teman-teman dan pakai itu coba ajak teman aja, ajak teman pertanyaannya ini kalian buat sudah kemudian tanyakan dan kira-kira apa yang kurang ya kayak gitu itu boleh banyak latihan. Kemudian yang paling terpenting juga adalah menjaga kualitas tidur. Biasanya yang besoknya udah mau wawancara, kita itu udah OVT dan gak bisa tidur tenang. Padahal ini hal yang fatal karena ketika kita berbicara, berkomunikasi, berdiskusi itu kita harus fresh dulu nih secara kognitif, secara emosi biar perilakunya kita itu selaras. Itu dengan apa? Kualitas tidurnya harus baik. Usahakan tidur nyenyak kalau besoknya wawancara. Usahakan bagaimana kalau yang mungkin yang agak begadang-begadang boleh jogging-jogging dulu. Jam 9, jam 8 udah makan, udah perut kenyang, jauhkan HP, tidur, berdoa, itu bisa salah satu ya. Kemudian selanjutnya cari tempat yang kondusif. Yang kondusifnya apa? Tidak ada hal yang mendistrak. Jaringan oke. Suhu ruangan oke. Jadi ketika kalian nanti wawancara ya udah nyaman, fluent aja, tidak kayak kegerahan, aduh jaringan apa, jaringan kayak gimana, aduh nanti putus-putus kayak gitu. Itu mengganggu dan itu mendistrak bagaimana pola pikir atau daya berpikirnya kita itu terganggu. Kan? Kemudian nih ada lagi yang paling terpenting juga adalah makan. Cerita sedikit, teman-teman, pas saya SMA itu pernah lomba pidato. Saya dapat juara 2. Kenapa tidak juara 1? Karena saya tidak makan. Jadi konsentrasinya agak buyar. Dan hal itu saya evaluasi sampai sekarang setiap ada kegiatan apapun, khususnya wawancara atau berbicara ataupun seperti ini, itu harus makan dulu. Perut harus kenyang. Sebelum wawancara wajib makan. Karena logika tanpa logistik itu akan tersesat. Biasanya juga kita ditanyain, Je kalau andainya mau psikotes tuh harus ngapain ya? Harus belajar ini kah? Harus belajar itu kah? Gitu. Tipsnya dari anak psikologi adalah tidurnya nyenyak, makannya bagus, perutnya kenyang gitu ya. Udah itu aja. Itu aja sebenarnya tipsnya untuk wawancara kita lebih enjoy. Kemudian, kalau grogi itu kayak gimana?
Apakah saya grogi kemarin teman-teman? Eh, Jujur sangat grogi. Grogi itu adalah perasaan yang wajar ketika kita menghadapi situasi yang baru. Itu wajar sekali. Kalau andainya tidak grogi itu yang kok bisa tidak grogi? Pada umumnya memang harus grogi ya, tapi tidak apa-apa. Tipsnya ketika grogi itu validasi dulu, validasi perasaannya. Kemarin saya ingat ketika saya wawancara, saya perkenalkan diri, saya bilang, eh, jujur Bapak, saya sekarang ini sangat grogi, tapi insya Allah semua poin yang saya sampaikan itu tersampaikan. Itu tips, karena perasaan itu ada untuk divalidasi, bukan diabaikan. Jadi silahkan nanti kalau andainya teman-teman mau wawancara gemeteran kayak gini, cemas kayak gitu, ya udah validasi. Oh aku sekarang ini cemas ya, aku sekarang grogi ya. Oke, nggak apa-apa, ayo ayo gitu. Atau biasa tepuk-tepuk butterfly gitu. Oke aku sekarang cemas banget nih, grogi nih. Hmm. Setelah divalidasi, kita harus ngapain lagi? Tips yang aku lakukan itu adalah katarsis. Apa sih itu katarsis? Katarsis itu mengalihkan efek-efek psikologis kepada sesuatu. Misalnya aku kayak gini teman-teman, ini katarsis gitu kan ya. Kayak gini tuh katarsis. Biar rasa-rasa groginya itu ke tangan gitu, ke arah yang kita pijat-pijat. Atau biasanya eh, ini out of the box, biasanya aku lompat-lompat. Aku lompat-lompat atau tepuk-tepuk paha gitu. Tapi yang paling simpel biasa kayak gini. Dan tanpa kalian lihat tadi aku juga katarsis kayak gini di bawah tuh. Biar apa? Biar nggak grogi. Dan poin-poin yang aku sampaikan itu tersampaikan. Dan terakhir adalah jangan lupa berdoa dan minta restu ke orang tua. Jadi berdoa, kemarin aku zikir banyak, berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan. Ya kayak gitu teman-teman. Kemudian minta restu orang tua, kabarin, ya seperti itu. Dan insya Allah, eh, kalau andainya kita match energinya sama, itu pasti semuanya sesuai ya, seperti itu. Itu sih dari tips-tips aku. Terakhir, selanjutnya, nah teman-teman, ketika mendaftar tadi saya sangat sepakat kepada Kalilah, ya ini untuk merubah nasib banyak orang. Jadi beasiswa itu bukan hanya bersifat personal, tetapi ke sosial. Dan saya pun punya prinsip beasiswa itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sangat sungguh-sungguh. Karena beasiswa itu adalah jembatan bagi saya dan banyak orang untuk kehidupan yang membahagiakan. Bisa dipahami gitu kan. Nah ini, jadi insya Allah teman-teman nanti niatkan semua proses ini karena dirimu dan karena ingin mengabdikan kepada umat dan bangsa gitu. Kayak gitu. Oke, sudah sekian teman-teman. Itu semoga bermanfaat. Nanti silahkan kalau mau sharing-sharing lebih banyak, sangat terbuka. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk sharing-sharingnya, Kamu J. Nah, jadi em, satu highlight mungkin dari ceritanya Kamu J ya, teman-teman, kalau misalnya kita gagal, itu banyak pembelajaran. Tapi kalau misalnya sukses terus, kita kapan belajarnya ya? Jadi nggak tahu nih, ya kan? Nah, sedikit salah satu nilai atau budaya di Yayasan Kokalbe itu kita selalu looking for inovasi gitu ya. Jadi apa nih pembaharuan apa yang sudah ada itu ya perlu ada pembaharuan lagi biar kita juga bisa memberikan yang terbaik gitu ya kepada orang-orang di sekitarnya kita juga. Oke kalau gitu, nah kita udah nggak sabar nih kan ya pastinya kita udah masuk. Thank you ya kamu J ceritanya dan nggak dan ngobrolnya nggak akan berhenti di sini karena habis ini ada sesi Q&A. Jadi teman-teman aku akan undang juga Kak Lila untuk bergabung bersama kita. Sebentar ya, aku spotlight dulu. Nah, di sini teman-teman
udah ada dua narasumber yang sudah melewati gitu ya segala proses menjadi awardee Jitu Profesi, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik buat teman-teman semua kalau misalnya teman-teman mau bertanya. Ada dua sistem, teman-teman boleh bertanya langsung interaktif dengan raise hand. Nanti kakak bantu untuk di spotlight dan teman-teman bisa perkenalkan diri dan langsung aja ke pertanyaannya. Dan juga bisa aja di kolom chat kalau misalnya teman-teman mungkin sekarang sinyal lagi nggak bagus Kak. Jadi kalau misal mikrofon ataupun mau live interaction belum bisa gitu. Silahkan, aku sambil lihat dulu di meeting chat buat teman-teman yang mau itu boleh langsung raise hand. Nah, tapi di sini udah ada yang tanya juga di kolom chat, jadi kita tanyakan duluan ya. Oke, pertanyaannya dari jauh dari Nusa Tenggara Barat, dari Maiza Kurnia Lestari. Kak izin bertanya, bagaimana tips dari kakak untuk penerima beasiswa agar bisa membagi waktu dengan baik antara kuliah, kegiatan beasiswa, dan kegiatan lainnya. Nah, mungkin kalau dari Kalila, waktu itu Mas lagi menjabat ya, boleh Kalila open mic nih. Kalila waktu itu lagi menjabat jadi sekjen juga, ngambil profesi, ada tanggung jawab sebagai mentor dan juga awardee kakak waktu itu. Gimana nih? Boleh dong Kalila, boleh open mic-nya? Akan dijawab. Oke, kalau dari aku gimana cara membaginya? Sebenarnya agak sedikit ini ya, sangat sedikit gimana gitu, kegiatannya sangat banyak gitu kalau dilihat-lihat. Tapi ketika teman-teman menjalani itu tuh akan terasa enjoy kalau teman-teman menikmati. Kalau teman-teman merasa terbebani, otomatis membagi waktunya juga akan merasa terbebani gitu. Kalau dari aku kemarin karena misalkan kalau kuliah praktek profesi otomatis harus sesuai timeline dengan kampus. Jadi aku sesuaikan bagaimana bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau untuk dari kegiatan Jitu Profesi sebagai mentor sendiri, karena tadi yang aku bilang, semua pelaksanaan dari sebagai award di Jitu Profesi itu bersifat fleksibel. Jadi yang tadi mentor, misalkan mentor nggak serta-merta, oh ketemunya setiap hari harus di jam segini, harus segini-segini. Tapi teman-teman itu lebih fleksibel. Jadi kan karena kita ada kelompok kecil, jadi mentor dan mimpi, jadi kita tuh buat kesepakatan. Oh kita tuh nanti ketemunya itu nanti mungkin di weekend atau di malam hari, di mana sama-sama nggak punya kegiatan. Jadi udah punya kesepakatan. Jadi dari aku nggak mengganggu perkuliahanku yang profesi, dari teman-teman yang mimpiku juga sebagai mahasiswa S1 juga nggak mengganggu perkuliahan mereka, dan dari sehingga ada titik temu gitu. Jadi di mana sih nggak sama-sama mengganggu. Jadi sama-sama free gitu. Jadi itu nggak mengganggu. Terus kalau dari sebagai kemarin sebagai sekjen Ika Mabina tadi aku bilang kalau sekjennya juga secara online, tapi bagaimana bisa menyelaraskan semuanya berjalan dengan baik adalah memastikan teman-teman itu punya timeline untuk diri teman-teman sendiri. Jadi misalkan oh aku hari Senin aku mau ini, hari Senin ada praktek kuliah, hari Selasa malam hari aku ada pertemuan untuk rapat koordinasi sebagai sekjen. Terus malamnya nanti aku punya sebagai mentor. Jadi itu buatlah list-list timeline waktu teman-teman agar semuanya itu tidak bertabrakan gitu. Jadi dipastikan semuanya tuh udah sesuai. Nah, misal ada sesuatu yang mungkin ketika sebagai mungkin ada sesuatu yang dadakan gitu ya. Mungkin dari peran aku sebagai sekjen kemarin mungkin banyak yang dadakan. Nah, itu disesuaikan. Kira-kira itu bisa nggak aku handle? Aku nggak bisa membagi dua tubuh diri ini jadi dua, tapi bagaimana bisa memprioritaskan mana yang bisa aku handle atau mana yang bisa aku mungkin limpahkan ke anggotaku yang bisa atau mungkin nanti dikerjakan nanti. Jadi mana yang utama dulu gitu. Jadi itu sih cara membaginya. Sama satu tipsnya adalah ada sifat bertanggung jawab. Kalau teman-teman ada sifat bertanggung jawab, itu tuh semuanya bakal bisa selaras. Tapi kalau teman-teman menganggap satu peran itu kayak ya ya udah, ah ya udah, yang penting udah ini, yang penting udah ini, itu tuh nggak ada rasa ingin membagi waktunya. Jadi ketika teman-teman ada rasa bertanggung jawab sama apa yang sudah teman-teman ambil, teman-teman akan ngalir aja sih sebenarnya gimana membagi waktunya, karena teman-teman merasa ada yang harus nih saya lakukan. Gitu sih kalau dari aku Kak Khloe. Semoga bisa menjawab ya. Siapa Ah, tadi namanya ya? Maiza.
namanya. Oke, thank you Kalila. Kalau kamu J ada tambahan nggak nih? Kalau dari sisi kamu J waktu itu aktivitasnya apa aja? Tanggung jawabnya selama menjadi UR di YKK selain jadi mentor. Kalau saya Kak Koy itu punya slogan biar kita selalu seimbang. Itu kuliah prioritas, organisasi totalitas, ngopi rutinitas. Dan alhamdulillah selalu bisa membedakan gitu. Dan alhamdulillah kemarin lagi ya kakak itu selalu mengkomunikasikan jadwal-jadwal kita itu sesuai bagaimana, kamu gimana, jalan tengahnya kayak gimana. Dan itu tidak memberatkan sama sekali dan ya itu nilai plusnya ya teman-teman, jadi jangan hirau ketika nanti harus tabrakan ini, tidak, karena komunikasi dari YKK Kak Koi sendiri itu tidak pernah memberatkan gitu, jadi tengahnya oh nanti malam ini susunnya ini kuliah ini, jadi sampai sekarang saya sangat flow dan enjoy terhadap kesibukan profesi dengan YKK, dengan mentor ya masih selaras gitu Kak. Oke, thank you kamu J. Semoga Kak Maiza bisa terjawab ya. Menambahkan sedikit, kayaknya kalau teman-teman segala macam tanggung jawab yang teman-teman ambil itu perlu memang teman-teman pikirkan ya. Diukur lagi kapasitasnya, masih ada nggak sih apa namanya waktu ataupun juga maksudnya dirinya kamu masih mampu atau tidak gitu ya. Jadi ketika sudah memilih pilihan peran tersebut, maka bertanggung jawablah gitu. Oke, udah ada yang raise hand, senang banget nih. Halo, ini kayaknya sangat familiar aku dengan mukanya ya. Halo Kak Boleh, Koi. Alivia, boleh sharing dulu nih, buat teman-teman yang mungkin belum tahu dari mana asalnya. Sekarang lagi semester akhir kalau nggak salah kamu ya, atau gimana? Silakan. Semester 7 Dan Kak. langsung tanya pertanyaannya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alivia Nurhalisa. Sekarang aku penerima beasiswa Jitu tahun 2024 dan sekarang lagi kuliah di jurusan kebidanan Kak di semester 7 di Poltekkes Kemenkes Palu. Sudah mahasiswa akhir. Nah, dari informasi dari Kakak, mungkin saya ingin bertanya, Kak. Kan pada saat salah satu persyaratannya itu kan ada pengalaman mentoring untuk beasiswa profesi Jitu. Nah, mungkin dari aku sendiri kan mungkin masih kurang itu mentoringnya, pengalaman mentoring. Jadi menurut dari kamu Mujahida dan Kalila itu apa mungkin persiapan yang bisa aku ini siapkan ataupun tips dan trik yang biar kalau insya Allah mendaftar itu bisa lolos begitu, amin. Dan juga ada dua pertanyaan, boleh Kak Koy? Boleh, Oke, silakan. boleh. Nah, untuk pertanyaan kedua, tadi di tahap wawancara mungkin dari pengalamannya Kamu Jahida dan Kalila itu apa pewawancara itu bagaimana pewawancara tunggu Kak, ya Allah deg-degan. Pelan-pelan Mungkin aja, pelan-pelan. ya, Tarik nafas. mungkin kriteria ataupun apa namanya kriteria ataupun karakter yang disukai oleh pewawancara atau interviewer saat kita melakukan wawancara itu Kak. Ya Allah deg-degan. Oke. Terima kasih Kak Koi, Kak Mujahida dan Kak Lila. Oke, thank you Alivia. So the first Ya. one, pertanyaan pertama adalah, Kak, aku nggak terlalu banyak punya pengalaman untuk mentoring ataupun ngajar mungkin ya, karena kan ada pilihannya ya. Itu gimana nih Kak? Apa nih yang harus aku siapkan? Nah, itu satu. Mungkin kalau itu kayaknya Kak, siapa nih ya? Itu Kak Muje kali ya. Terus habis itu yang pertanyaan kedua lebih menanyakan apa aja sih yang dicari gitu ya sama sama interviewer gitu. Harus seperti apa sih apa wordy-wordy gitu profesi. Oke. Itu mungkin Kak Muje sama Kalila bisa dipikirkan dulu sebelum dijawab. Thank you Alivia dan juga informasi nih untuk semua sahabat kakak semua saat ini Yayasan Kokalbe untuk profesi ya nanti soalnya Alivia belum tentu di Poltekkes lagi sih ya
nanti profesinya belum tahu. Tapi Yayasan Kokalbe tahun 2026 ini buat teman-teman yang sedang berprofesi, menjalankan pendidikan profesi di Poltekkes Kemenkes, tidak bisa mengikuti beasiswa Jitu Profesi di tahun 2026 ini karena Yayasan Kokalbe sudah bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes di Sehat Profesi, di program Sehat Profesi. Gitu, sahabat kakak semua. Oke, Kak Muja dulu deh. Pertanyaan yang pertama, bolehkah dijawab untuk Alivia? Sama-sama anak Sulteng nih. Betul, Kak. Orang Donggala kayaknya kamu Jahidah. Ya Allah. Aku dari Banawa, Kak. Oh, satu kabupaten. Ya, Oke, langsung Kak Koy. Oke, terima kasih Alivia. Ini yang saya khawatirkan kemarin juga pas menjawab pertanyaan dan kira-kira mentoring apa ya? Tadi menyambung pertanyaan jawaban dari Kalila juga, mentoring ini tidak harus formal langsung nih. Sesi mentoring seperti ini. Tapi kita tarik dari definisi mentoring itu apa? Mentoring secara definisi itu kan adalah proses pengembangan. Contohnya bisa aku ambil dari mana, Kak? Misalnya kalian di organisasi, sebagai ketua apa, bagaimana kalian mengembangkan inovasi itu? Bagaimana teman-teman mengarahkan anggota-anggota untuk mencapai tujuan? Itu sudah masuk proses mentoring. Dan kemarin pas sesi wawancara, saya mencontohkan ketika menjadi ketua BEM, menjadi ketua BEM perempuan. Bagaimana mengembangkan para lelaki-lelaki ini sesuai dengan tupoksinya, bagaimana mencapai tujuan-tujuan program kerjanya. Itu sudah masuk proses mentoring. Nah, tarik lagi definisinya, dalami lagi apa sebenarnya hakikat dan arti mentoring itu. Seperti itu. Itu sih yang dari saya, dari Banawa. Salam dari Banawa. ya, Kak. Oke, dan Alivia masih ada waktu loh. Alivia kan lagi semester terakhir, jadi ikut misalnya organisasi atau ngajar, atau ikut maksudnya volunteering atau apa. Jadi kan bisa formal, bisa non formal, atau jadi asisten lab dan lain-lain ya. Jadi teman-teman semua masih ada waktu dan senang banget ngelihat Alivia. Mungkin juga teman-teman di sini yang masih mahasiswa tahap akhir tapi udah memikirkan gitu ya. Ini aku profesi harus gimana gitu ya. Oke, Alivia. Nah, yang kedua silakan Kalila. Oke, Kak Koy. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah ini ya, Alivia. Apa yang dicari gitu ya? Nah, apa yang dicari sebenarnya udah tertulis dari tadi yang aku sampaikan di jitunya. Jadi sebenarnya tapi kalau yang paling aku ingin tonjolkan adalah em, tadi sesuai dengan kamu Jay bilang juga autentik diri kamu. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan, tapi kamu ceritakan keunikan yang ada di diri kamu, ditonjolkan sebaik mungkin, diceritakan sebaik mungkin dan sedetail mungkin. Itu sih yang dicari. Terus jujur juga, jujur em, misalkan kamu ini bukan karaktermu, tapi kamu ngomong nih saat wawancara itu kan gak jujur. Yang dicari adalah, oh kamu jujur saya tuh punya karakter ini karena kemarin saya punya pengalaman ini selaras. Jadi oh ada kejujuran di balik itu. Jadi kamu jadi enjoy gitu saat menceritakan. Jadi nggak perlu menjadi diri orang lain untuk sesuai dengan apa yang dicari oleh beasiswa Jitu Profesi karena yang dicari adalah keunikan yang ada di diri teman-teman dan tidak AI gitu. Intinya itu. Gitu Alivia, semoga menjawab. Oke, nah mungkin aku sedikit nambahin tadi selain karakter itu juga teman-teman akan dilihat benar ini kan namanya profesi calon tenaga kesehatan ya. Jadi teman-teman harus pahami lagi tujuan beasiswanya ya, peningkatan kompetensi yang apa untuk biar bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Nah, jadi teman-teman harus bisa lebih dalam lagi, curious lagi, dan memahami ada apa aja sih masalah di bidangnya teman-teman ataupun juga minatnya teman-teman itu juga harus dikelirkan lagi gitu ya. Mungkin kalau misalnya let's say farmasi gitu ya. Farmasi kan macam-macam ya teman-teman, ada industri, ada klinis, apa lainnya gitu. Nah, itu juga harus lebih jelas lagi teman-teman nanti akan apa namanya ditanyakan gitu. Alivia, semoga terjawab ya.
Terima kasih Kak Mujahida, Kak Lila, dan Kak Koi atas informasinya. Oke, good luck. Oke, nah ada lagi yang raise hand namanya Afil. Boleh Kak Afil, boleh bisa on cam nggak nih Kak? Biar Mohon aku. maaf Kak, untuk ini situasi lagi kurang kondusif Kak. Oh, oke. Maaf ya Kak. Oke, Ah, silahkan. Oke, thank you Kak Hoy. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Dan terima kasih juga untuk Kak Lila dan Kak Mujahida yang telah memaparkan ya materi untuk beasiswa Jitu ini. Ini sangat menarik bagi saya. Nah, sebelumnya saya izin sharing dulu terkait dari mana saya bisa tahu untuk beasiswa Jitu ini. Jadi, eh, ada dari platform di Instagram itu Afismi. Sebelumnya perkenalkan, mohon maaf. Perkenalkan saya Afil Kak dari Sumatera Barat, salah satu alumni di Universitas Andalas. Nah, untuk beasiswa Jitu ini saya tahunya dari platform Instagram eh, Afismi, Aliansi Fisika Medis Indonesia. Itu saya bertanya terkait apakah ada dari pengikutan kalau mau ikut profesi fisika medis ini ada beasiswa nggak gitu. Nah, dari Afismi ini menjawab kalau ada beasiswa gitu kalau untuk ikut profesi gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Lila, narasumber, dan Kak Mujahidah ataupun Kak Akhoy yang bisa menjawab. Nah, untuk mengikuti menjadi salah satu award dari beasiswa Jitu ini, apakah ada salah satu persyaratan khusus seperti harus mahasiswa akhir yang ongoing mau menjadi alumni atau apakah alumni juga boleh mengikuti beasiswa Jitu ini? Nah, pertanyaan kedua saya, apa sih Kak yang harus kita persiapkan sebelum mengikuti beasiswa Jitu ini, terus saat eksis atau on proses dalam apa namanya lolos misalkan administrasi, apalagi yang perlu kita persiapkan dan sesudah misalkan rezeki nih ketemu beasiswa apa keterima di beasiswa Jitu, apa yang kita perlu persiapkan Kak? Mungkin itu dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Fil. Wah, senang sekali bisa banyak fisikawan medis yang bisa bergabung tentunya. Teman-teman, Kak Fil boleh eh, baca juga kembali gitu ya, memahami kembali di buku panduan. Jadi untuk persyaratannya itu kebetulan kalau misalnya beasiswa Jitu ini flagshipnya dari Yayasan Kokalbe Kak. Jadi kalau untuk flagshipnya Yayasan Kokalbe, kami itu menargetkan daerah-daerah tertentu. Jadi kita itu ada 22 provinsi Kak, fokusnya gitu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dan Bali. Jadi itu ada 22 provinsi Kak Afil di daerah tersebut. Jadi harus dibuktikan dengan adanya KTP dari yang berasal dari daerah tersebut. Mungkin itu dan tentunya untuk menjadi calon penerima beasiswa untuk jadi profesi ini teman-teman diharapkan sudah terdaftar menjadi mahasiswa aktif semester 1 di institusi manapun di Indonesia kecuali Poltekkes Kemenkes kalau mau ngambil jitu profesi karena kebetulan Yayasan Kokalbe sudah bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes untuk untuk nama programnya Sehat Profesi. Jadi itu berbeda lagi Kak Afil. Jadi seperti itu Kak untuk persiapannya kita buka setiap tahun teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek kembali untuk timelinenya. Biasanya gitu profesi selalu dibuka di tanggal-tanggal segini gitu. Silahkan nanti Kak Afil baca persyaratannya dengan detail di buku panduan saya sudah drop di dalam kolom chat ya Kak Afil ya. Iya Kak, iya. Batu, terima kasih banyak dan semoga nanti kesempatan untuk banyak fisikawan medis bergabung juga semakin besar. Terima kasih. Terima kasih Kak Hoy. Oke. Pertanyaan kedua selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada dari Safia dari Sulawesi. Oh, banyak banget ini bawa dari Sulawesi Tengah semua. Oke, boleh dong, Safia kenalin diri dulu dan pertanyaannya silakan. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Safia dari
Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sekarang lagi jadi mahasiswa baru di program studi profesi apoteker Universitas Macung di Malang. Jadi ada dua pertanyaan nih yang mau ditanyakan ke kakak-kakaknya. Yang pertama, ini bersangkutan sama esai yang untuk tahun ini sih. Kan kalau di esainya kan itu tanyanya tentang kegiatan mentoring ya. Sebagai kita yang ingin jadi pendaftar itu gimana kegiatan mentoring yang ingin kita lakukan nanti. Tapi di situ kan kegiatan mentoring itu juga merupakan salah satu tanggung jawab kan kalau misal kita yang harus kita lakukan, dan itu sebenarnya agak susah ya mungkin kayak jadi beban begitu. Tapi tadi di presentasi kakak-kakak itu kan harus bilang tanggung jawabnya itu harus bisa dianggap jadi positif gitu. Jadi bagaimana ya caranya mengubah pemikiran kita bahwa tanggung jawab yang kita yang diberikan ke kita itu eh, bisa jadi lebih mudah dilakukan begitu Kak. Terus yang kedua, terus kan kakak-kakak ini udah lakukan persiapan dari lama. Tadi Kak Lila udah persiapan 3 bulan, kamu juga udah dari 1 tahun yang lalu. Dan udah bagi kan juga Kak, tips-tipsnya. Tapi mau tahu dong yang secara spesifik itu bagaimana prosesnya atau tahapan-tahapan dari persiapan kakak-kakak itu untuk wawancaranya. Jadi apa dulu nih yang dikerjain? Apakah susun materi, lain-lain, terus kemudian tanya ke teman atau coba presentasi, mau gitu sih Kak tanyanya. Kayak strukturnya gimana untuk persiapan wawancaranya. Sekian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Safia. Siapa nih yang mau nomor satu tentang mentoring, yang satunya lagi lebih ke persiapan? Adakah yang mau ngomongin mentoring? Mungkin aku juga izin untuk membacakan kembali ya teman-teman. Di tahun ini topik untuk esai pendaftaran yaitu teman-teman harus menjawab, merefleksikan. Jadi tuangkan hasil refleksimu sebagai awardee jitu profesi. Tuangkan hasil refleksimu sebagai awardee jitu profesi. Kegiatan mentoring adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana kamu dapat membangun keteladanan dalam berpikir kritis serta empati kepada adik-adik penerima beasiswa lainnya pada saat kegiatan mentoring. Mungkin itu ya. Jadi pertanyaannya adalah tadi Kak Safia bilang, Kak ini kan tanggung jawab ya. Duh kok kayaknya berat banget. Gimana nih Kak biar aku bisa melihatnya menjadi sesuatu yang lebih positif gitu katanya. Oke. Em, dan yang kedua lebih ke persiapan langkah-langkahnya yang yang kakak-kakak sudah lakukan mempersiapkan untuk wawancara. Oke, mungkin yang pertama siapa? Aku nggak apa-apa, Kak. Oke, boleh Kalila yang pertama, nanti yang kedua kamu J. Silahkan. Oke, halo Safia. Aku izin jawab tadi yang pertanyaan pertama kamu, gimana biar bisa lihat eh, mentor itu bukan sesuatu yang membebani, apalagi kita nggak punya pengalaman secara formal. Dulu awal-awal karena aku juga sibuk kuliah profesi, jadi merasa aduh ini kayaknya aku gimana, aku belum nyusun materi, belum aku harus bikin PPT, belum harus nyampein ke mintiku, aku harus belajar juga. Tapi aku gimana cara biar memandang itu positif? Itu bukan bukan memaksakan diri teman-teman, oh ini positif, oh ini positif, nggak kayak gitu. Itu mungkin alam bawah sadar mungkin bisa ya. Tapi bagaimana bisa merasakan itu positif adalah melihat hasilnya. Jadi melihat, oh mungkin nanti di mungkin yang pertama ya, nanti ada persiapan, tentunya nanti akan ada persiapan menjadi mentor. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, nanti ada persiapan. Kalau kemarin aku dua kali pertemuan, jadi gimana diulas, bagaimana menjadi mentor yang baik, bagaimana menyampaikan dengan baik, menggunakan metode-metode yang baik ketika menangani masalah, bagaimana mencari masalah. Jadi itu tuh sebelumnya udah dibahas oleh dari tim YKK. Jadi sebelum turun ke Minti teman-teman udah ada persiapan dulu gitu. Nah, terus itu tuh kan awal masih onboarding kan udah dijelasin bakal jadi mentor. Itu tuh kayak udah aduh beban banget ini kayaknya gimana sih cara ngejalaninnya. Tapi ketika setelah dari pertemuan pertama aku dengan minti-minti aku tuh ngerasa itu tuh enjoy banget. Enjoy, jadi kayak punya teman cerita. Jadi bukan memaksakan melihat itu sebagai positif, tapi bagaimana teman-teman melihat dampaknya.
oh mungkin di pertemuan pertama aku, oh iya kayaknya tadi di pertemuan pertama kayaknya menyenangkan deh. Aku nggak sabar ketemu pertemuan selanjutnya atau ketika teman-teman memberikan mentor kan, minti-minti kan ada rasa dampak. Teman-teman akan mengevaluasi apa sih yang mereka rasakan ketika selesai mentoring sesi pertama misalkan ya. Oh, aku memberikan materi tentang membagi waktu. Terus ternyata di weekly catch up atau di evaluasi minggu kedua, mereka tuh ternyata, oh bisa nih membagi waktu mereka. Artinya kan kita berhasil membantu mereka menyelesaikan masalah. Itu tuh kayak ada semacam kayak pencapaian, jadi rasa senang. Nah itu tuh kayak, itu bikin jadi dampak yang positif. Terus kayak, oh aku nanti di pertemuan selanjutnya aku mau lebih kasih tips-tips yang lebih menarik lagi. Jadi kayak lebih menyenangkan gitu dianggap ada dampaknya. Jadi ada mimpi itu merasa dampak untuk dari kita sendiri. Terus dari kita sendiri ada pembelajaran apa sih yang kita dapatkan gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Lila untuk apa jawabannya. Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu mentoring itu apa sih ya kan? Tadi sudah sempat sebenarnya di spill juga sama kamu J, maksudnya apa? Sebenarnya kalau misalnya aku define lagi ya, izin mendefinisikan ini mungkin teman-teman bisa catat ya buat teman-teman ini ya. Jadi kalau mentoring itu kan pendampingan ya. Jadi itu proses di mana teman-teman yang kakak-kakak nih baru udah lulus kuliah S1 atau D4-nya dan sekarang itu sedang berproses di profesi, itu kan udah melalui 4 tahun lebih awal daripada adik-adik di penerima beasiswa lain di program-program BKK lainnya. Nah, berarti kan kakak sudah berpengalaman ya kan. Nah, perannya apa? Lebih menjadi ya mendampingi adik-adik juga penyemangat gitu ya untuk adik-adik dan membagikan pengetahuan dan pengalaman kakak dalam hal apa? Dalam hal ya kakak kan udah pernah komunitas kan, akademis juga pengembangan dirinya, aspek karir dan lain-lain. Jadi lebih ke mentoring itu ya mendampingi tapi sambil sharing ya Kak Lila ya. Malah bukan sesuatu yang kita harus jadi paling tahu atau apa, malah pada saat itu jadinya di situ kita belajar bareng sama adik-adik yang nanti dialokasikan, maksudnya adik-adik kelompok yang sudah dialokasikan. Gitu sih. Jadi bener setuju banget sama Kak Lila. Ada kalau kamu J bilangnya kita harus mengerti dulu mentoring itu apa tadi ya. Mentoring itu nggak dan juga di Yayasan Kokalbe di buku panduannya udah jelas tidak harus formal, jadi bisa non formal. Lalu juga kamu juga tadi udah mendefinisikan. Kalila tadi bilang kita fokus ke tujuannya apa gitu. Nah kalau udah tujuannya ya satu visi nih sama Yayasan Kokalbe, satu visi sama misi juga sama beasiswa jitunya. Nah sebenarnya sih kayaknya nggak jadi beban ya Kalila ya, karena memang kembali lagi ketika kita berbagi malah kita yang dapat manfaat lebih gitu. Itu tuh diri kita. Itu sih dari proses tersebut. Semoga Kak Syafiah melihatnya jadi POV lain ya. Oke, nah kamu J boleh dong sharing sekarang yang kedua tentang prosesnya kakak mempersiapkan wawancara. Ya Kak Koy, lanjut teman-teman soal persiapan yang paling lama yang aku lakukan itu adalah merefleksikan diri. Sebenarnya aku itu siapa? Dan itu dituangkan di dalam esai. Jadi teman-teman kalau Anda pakai GPT, AI itu sangat fatal. Karena itu tidak terlihat begitu. Karena kita bisa melihat orang merefleksikan mengenal dirinya itu beda versi GPT sama beda versi kita masing-masing. Dan itu sangat lama teman-teman, dari aku gagal, kemudian aku evaluasi, aku merenung habis sholat, terus ini aku siapa ya, kontribusi aku harus gimana ya. Itu prosesnya lama. Dan itu yang kalau nih dibilang persiapan yang paling mendasar adalah bagaimana kalian ketemu dulu nih siapa diri kalian, kalian itu gimana, apakah amanah dan tanggung jawab nanti ketika menjadi awardee itu sesuai dan itu bisa dilakukan, apakah bermanfaat bagi kita dan orang lain itu bisa gitu. Jadi itu yang paling persiapan yang paling butuh waktu yang lama, 1 tahun, dan alhamdulillah ya 1 tahun, mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun, 1 bulan itu beda-beda. Tetapi hal itu. Kemudian kalau andainya itu sudah baik, pondasinya sudah mantap, kontribusinya sudah jelas tertuangkan dengan esai, yakinlah wawancara itu adalah hal yang mudah. Karena kita udah
selaras dengan pikiran, perasaannya kita udah nyaman, komitmennya kita udah jelas nih kita mau apa, wawancara itu bener-bener udah, guys, udah kayak, oh ini tidak kelihatan semua tadi ya, disiplinnya, jujurnya, tanggung jawabnya, inovasinya itu terlihat. Seperti jadi nanti di sini mungkin lagi bingung-bingung, kira-kira nanti tanggung jawabnya jadi beban atau enggak? Coba refleksikan dulu siapa kalian dan apa kontribusi itu sih yang jadi highlight aku selama setahun dinamika kegagalan-kegagalan itu, dan alhamdulillah aku sekarang sudah flow, aku sudah tidak minder lagi sebagai anak daerah, dan aku tidak minder lagi dengan kegagalan-kegagalan itu gitu. Kenapa gitu, kalau gagal ya udah get it flow aja gitu guys. Itu sih Kak Koy. Oke, nah mungkin Syafiah nanti bisa cek kembali juga presentasi. Thank you kamu J. Presentasinya Kalila. Tadi Kalila juga ngasih tahu tuh latihan wawancaranya gimana. Dia bikin-bikin room sendiri di WA, voice note, nonton dirinya sendiri di dalam. Kan kalau ngaca mungkin nggak bisa nge-review kembali ya. Aduh aku udah bener apa belum ya? Aduh jedanya gimana? Muka aku kaget-kaget apa enggak gitu ya? Ya Kalila ya. Jadi bisa direview kembali dengan cara-cara itu. Jadi dicek aja. Kalila banyak banget tadi ngasih tips juga. Kalau kamu aja lebih kayak pas persiapan di hari hanya sebelum hari H gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya teman-teman aku pengen ngingetin. Thank you Safia. Semoga ini ya karena kita waktunya sudah hampir habis. Jadi aku pengen ngingetin lagi teman-teman. Ini ada buku panduan dan juga ini WA channel untuk ke apa namanya ke WhatsApp channelnya Yayasan Kokalbe biar teman-teman nggak ketinggalan sama informasi lainnya. Terus juga teman-teman kalau misalnya mau dapat e-certificate, teman-teman boleh masukin saran. Nggak mau dapat e-certificate juga nggak apa-apa. Bisa tetap kirim saran dan masukan karena di situ nanti ada pertanyaannya. Kita tunggu untuk sesi hari ini sampai 16 Agustus. Dengan kemana-mana kamu aja sama Kalila karena mungkin ada pesan penutup dan penyemangat bagi sahabat kakak semua di hari ini. Nah, yang aku pahami teman-teman juga dari sesi sebelumnya, dari kakak-kakak dan sesi sekarang, teman-teman perlu sekali melihat pendaftaran beasiswa Jitu Profesi, pendaftaran beasiswa apapun, itu sebagai satu kesatuan. Ya, jadi formulir, esai, video, ataupun juga semua dokumennya yang harus teman-teman masukkan, jadi kayak CV, itu semua harus jadi kesatuan ya. Itu adalah diri kalian semuanya yang teman-teman harus ada benang merahnya. Walaupun misalnya di video itu kan video perkenalan, lebih menanyakan, menekankan tentang kontribusi. Esai pendaftaran lebih menekankan tentang pengalaman kamu dan pengalaman kamu dalam mentoring ataupun teaching gitu ya dan lain-lain. Dan kamu akan kalau kamu nanti dapat kesempatan, kamu approach-nya, pendekatannya akan mentoring seperti apa dan lain-lain. Jadi teman-teman pokoknya lihat itu sebagai satu kesatuan. Good luck ya. Yang Kamuja dan Kalila, mungkinkah dari Kamuja dan Kalila? Oh ya, ini satu lagi teman-teman, kita bakal punya acara ngopi sesi ketiga di ngobrol profesi di tanggal Selasa di 18 Agustus. Kita akan ngobrol bareng Kak Betsy dan juga Kak Indianti mengenai cara memenangkan hibah dan rencana karir setelah profesi. Oke. Nah, sebelum itu boleh dong Kak Muje apa namanya salam penyemangat dulu lalu di Kalila nanti kita foto bersama. Oke, silakan Kak Muje. Dari aku teman-teman, eh, berusaha dan persiapkan dengan sangat sungguh-sungguh, dan kalau andainya ada apapun itu sudah di luar kendali, santai dan jadikan semua proses di dalam pendaftaran Digitu Profesi itu adalah sebuah proses pembelajaran, hasilnya bagaimana itu sudah di luar kendali kita. Seperti itu Kak Koy. Oke, dan jangan sampai ditunggu akhir banget ya, walaupun 31 Agustus, jangan sampai itu 2359 Kak, aku mau masuknya 2330. Semua orang melakukan itu nanti crash lagi ya, bingung kan? Jadi jangan ya teman-teman ya, lakukan sebelumnya. Thank you kamu J, tapi maksimalkan, setuju banget. Kalila silakan. Oke, kalau dari aku mungkin persiapan setiap orang pasti beda-beda, tapi dipersiapkan sematang mungkin, sebaik mungkin, dan juga setiap harinya kamu harus punya progres untuk daftar beasiswa Jitu Profesi ini. Jadi nggak, yang penting hari nanti aja lah, nanti kalau udah mau deadline kayak tadi Kak Koi bilang, tapi persiapkan setiap hari itu ada satu progres kecil yang bisa membantu kamu menuju
langkah menjadi Our Digital Profesi 2026. Oke, kalau gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Kalila, kamu J, Yayasan Kokalbe, dan sahabat kakak semua yang hadir pada sore hari ini. Senang sekali di long weekend ini kita ya. Semangat untuk berbagi dan juga belajar. Jadi aku akan kasih kesempatan buat teman-teman untuk open kameranya, untuk kita sama-sama mengabadikan momen pada hari ini. Kali-kali kita bertemu kan ya di Safe Learning Ecosystem di Yayasan Kokalbe untuk selanjutnya. Oke, aku kasih mungkin aku countdown sampai 3 kali ya, sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin bisa on cam juga. 3, 2, 1, nggak ada lagi. Oke, kalau gitu. Siap, kita kirimkan reaksi-reaksinya ya. 1, 2, 3. Baik, 1 kali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya dari Yayasan Kokalbe mewakili pamit undur diri dan semangat semuanya. Semoga lancar-lancar untuk proses pendaftarannya. Assalamualaikum. Happy long Ya, weekend. terima kasih Kak. Terima Kak kasih, Koi, Kak Muji, Kak. Kalila.